Oke, we are live. Halo, selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam Mas Angga. Oke, thank you Mas Yosef. Oke teman-teman, hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang lumayan serius, yaitu tentang auto UFOs gitu ya. Thank you Mas Arif. Jadi hari ini saya tadi belum sempat buka-buka HP gitu ya. Ada banyak banget pekerjaan hari ini. Tadi pagi bungkusin kado buat anak-anak gitu ya, terus nganter-nganterin nganter-nganterin mainan, makanan sama jajan gitu ya. Jadi ada makanan beratnya, ada snacknya, ada mainannya itu buat anak-anak kecil di sekitaran sini, sekitaran Somagede. Jadi kita tadi keliling-keliling ke gunung, ada beberapa tempat yang saya harus bawa motor gitu ya karena mobilnya susah masuk gitu. Dan thank you teman-teman semua, thank you ucapannya. Rifki Diana siap membantu selalu, as always gitu ya. Jadi hari ini saya sudah berasa tua gitu ya. Apa kita bikin malam ini perayaan pesta ulang tahun aja, nggak usah belajar. Thank you Mas Anton, Mbak Teresia, Mas Erik, Mas Wilman, siapa aja nih, Mas Farid gitu ya. Jadi hari ini sudah tidak muda lagi dan ada banyak goals yang pengen saya capai. Jadi biasanya momen-momen ulang tahun ini kita gunakan sebagai apa ya? Sebagai momen untuk kita doing something more gitu ya. Jadi sebenarnya sih tiap hari seharusnya kita jadi lebih baik. Cuman kalau ada momen-momen kayak gini biasanya asik nih, kayak ulang tahun, 1 Syawal, 1 Ramadan, tahun baru gitu ya. Itu kita bisa jadiin momen untuk jadi jauh lebih baik dari hari ke hari. Anyway, semoga semakin berkah sisa umurnya ya Mas. Thank you Mas Angga. 66. Jadi saya lagi milih beberapa hadiah untuk diri saya sendiri, teman-teman, dan pilihannya jatuh pada live book gitu ya. Saya akan share screen. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lain ya yang masih di jalan gitu ya, masih 67 orang gitu ya, kita akan nunggu. Saya akan share sebentar. Buku hidup. Live book itu apa Mas? Saya akan share screen-nya ke teman-teman semua. Jadi ini gitu ya. Atau ini ya. Ini rencananya adalah salah satu hadiah ulang tahun yang mau saya hadiahkan buat diri saya sendiri. Jadi saya akan beli ini live book gitu ya. Ini live program gitu ya. Program dari Main Valley gitu ya. Yang ngajar namanya John and Missy Butcher gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa googling aja. Ini saya nggak tahu harganya berapa ya. Sekitar 500 sampai 700 dolar kalau nggak salah. Oke. Nah, ini dia. 750 dolar, save 750 dolar. Jadi mana ya? Saya cari harganya kok belum ketemu. Saya mau buy now gitu. Kurikulum. Ini dia. Oh, lagi diskon ya. Dari 1.250 jadi 500 dolar.
Jadi $500. Jadi hari ini ya sekitar 7.500.000. Jadi ini salah satu course yang saya akan beli sebagai hadiah ulang tahun buat diri sendiri. Jadi itu tuh bisa cari di sini nanti mindvalley.com/livebook gitu ya. Livebook. Jadi livebook itu intinya kita pengen mendesain ulang hidup kita gitu ya. Jadi kita menulis ulang kita mau ngapain gitu ya. Terus kita jadi intinya ini kita berusaha dapat skor tertinggi di semua dimensi hidup kita gitu ya. Jadi kita punya skor yang cukup tinggi di health and fitness gitu ya. Kita pengen sehat dan fit, kita pengen intelektualnya juga harus naik karena saya percaya teman-teman sukses itu nggak butuh pengorbanan gitu ya. Kita nggak perlu sacrifice anything to get success gitu ya. Jadi banyak orang percaya kalau saya sukses, kesehatannya untuk sukses harus tidur kurang, untuk sukses saya harus mengorbankan hubungan saya sama keluarga, untuk sukses saya harus tidur lebih sedikit dan segala macamnya. Banyak orang punya keyakinan which is tidak salah teman-teman, karena keyakinan kita selalu benar gitu ya. Kalau teman-teman meyakinin itu maka itu benar gitu. Jadi nggak ada yang salah atau benar. Kalau orang berpendapat namanya sukses, kalau teman-teman pengen mencapai sesuatu dalam hidup harus ada sesuatu yang dikorbankan, baik itu mungkin hubungannya dengan keluarga, tidurnya mungkin, kesehatannya mungkin, waktu luangnya mungkin, atau apapun, parenting, hubungan sama anak, sosialnya mungkin harus dikorbankan dan segala macam gitu ya. Tapi saya percaya bahwasanya kita bisa dapetin semuanya. Jadi kita boleh berdoanya dan gitu ya. Berdoanya pakai dan kalau kata Pak Tung. Jadi intinya livebook itu kita pengen menulis secara detail apa yang kita inginkan di 12 area hidup kita, yaitu health and fitness, kesehatan, intelektual gitu ya, skill-skill apa yang kita pengen punya, emosional, apakah kita mampu mengontrol emosi kita, karakter kita, spiritual, hubungan kita dengan Tuhan tentu aja, love relationship, hubungan kita dengan pasangan kita, parenting sama anak-anak, sosial sama sekeliling kita, karir kita, finansial kita, kualitas dari hidup kita, dan juga visi hidup kita. Jadi kita pengen 12 area ini sebisa mungkin kita punya skor yang cukup tinggi di 12 area ini. Ini yang aja namanya John and Missy Butcher gitu ya. Dan teman-teman nanti tinggal nonton semuanya di sini. Jadi ini intinya kita nulis buku sih. Kita nulis buku tentang hidup kita mau jadi seperti apa. Jadi kita pengen punya good clarity, kita pengen punya kejelasan yang tinggi terhadap apa yang kita mau gitu ya. Oke, anyway. Kita kembali ke materi ya, teman-teman. Kalau tertarik nanti bisa ke sini ya, ke mindvalley.com/livebook. Saya akan buka TradingView seperti biasa. Sambil kita melihat ada beberapa teman-teman yang sudah masuk, saya akan jawab beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke slide kita. Mas Tik bisa bahasa Inggris? Ya Mas, gimana sampai bisa baca buku bahasa Inggris? Saya dulu nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Jadi saya SD, SMP, SMA itu saya nggak bisa bahasa Inggris. In fact SMA saya dulu nggak begitu suka dengan guru bahasa Inggrisnya. Jadi kalau pelajaran dia saya sering kabur gitu ya. Jadi saya dulu OSIS waktu sekolah. Jadi kalau ada pelajaran guru bahasa Inggris itu yang saya tidak begitu suka gitu ya, saya minta teman saya tolong nanti panggil saya keluar gitu ya. Jadi saya selalu keluar setiap kali pelajaran bahasa Inggris. Jadi alhasil bahasa Inggris saya jelek, saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Sampai saya kuliah, saya juga nggak bisa bahasa Inggris, nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Dan suatu ketika saya ketemu John gitu ya, John teman saya yang orang Kanada. Dan saya terpaksa tinggal bareng John gitu ya, dan akhirnya saya bisa bahasa Inggris. Kayak dalam sebulan kemudian saya langsung lancar bahasa Inggrisnya. Jadi belajar bahasa Inggris itu dari percakapan sih, dari punya musuh. Teman-teman punya musuh aja, cari aja musuh yang bisa ngomong bahasa Inggris gitu ya. Kayak anak saya Alika tuh bisa bahasa Inggris dari nonton YouTube. Nggak pernah diajarin, Alika tuh nggak pernah diajarin kosakata ini bahasa Inggrisnya ini. Dia simply nonton YouTube terus dia bisa bahasa Inggris karena dia ngomong ke kita ngomongnya bahasa Inggris gitu. Jadi sesimpel tuh, cari musuhnya. Les bahasa Inggris bagus Mas, saya ikut les juga gabung sama anak SD. Ya, yang penting ada musuhnya sih. Kalau les nggak ada musuhnya juga nanti nggak harus ada lawan bicara. Karena kosakata kita ini udah cukup banyak sebenarnya. Kayak kalau teman-teman sudah sekolah SD, SMP, SMA, udah kuliah, rasanya kosakata bahasa Inggris teman-teman itu udah cukup untuk ngerti percakapan sehari-hari. Sisanya ya ketemu lawan bicara bahasa Inggris. Nggak minta dibeliin sama Mbak Lisna, Mas. Mbak Lisna udah ada mau beliin satu hadiah yang lain gitu.
Jadi ya itu hadiah ulang tahunnya. Mahalnya Mas, ya segitu Mas, teman-teman, $750. Kalau teman-teman tahu, saya punya kelas cukup banyak, saya kasih lihat ya, account Mindvalley saya. 88, kita tunggu 90 lagi sampai kita mulai kelasnya gitu ya. Saya punya cukup banyak kelas yang lumayan teman-teman. Ini satu kelas tadi kalau teman-teman lihat, satu kelas harganya $200 sampai $300 gitu ya. Satu kelas harganya $200 sampai $300 rata-rata. Ada yang 200, ada yang 300, ada yang 500, ada yang 700 gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat, saya punya ini Haidian Anggara My Program, teman-teman bisa cek. Teman-teman bisa cek, saya punya banyak banget ya. Conscious Parenting Mastery, The Mastery of Sleep, The Silva Ultraman System, ini The Money EQ, Speak and Inspire, Be Extraordinary. Saya punya Feng Shui for Life, Super Brain, The M Word, Total Transformation Training gitu ya. Nah, ini yang banyak banget. Saya punya semua kelas yang dijual sama Mindvalley, literally everything. Saya beli semuanya. Jadi teman-teman bisa lihat semua yang ada di sini nih. Teman-teman belajar mind, body, soul, relationship, work, performance, kids, parenting, partner program. Teman-teman bisa lihat semua yang ada di sini nih. Saya beli literally semuanya ya. Literally anything saya beli semua. Lisa Nichols ngajar Speak and Fire, Vision Life, ini Jim Quick ngajar Super Brain, Marisa Peer, terus all the way sampai ke bawah ya. Jadi saya punya sekitar berapa? Sekitar 28 mungkin, 28, 30 Because all program, teman-teman tinggal cek ke all program aja. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini semua yang saya beli. Saya spend lumayan banyak ya. Saya spend ratusan juta untuk ikut kelas-kelas seperti ini. Kalau sama teman-teman ke programs.mastermind.com gitu ya, saya beli kelasnya Tony Robbins sama Dean Graziosi ini $2.000. Saya juga beli mentor box gitu ya. Teman-teman tunggu, ini mentor box, teman-teman bisa mulai belajar semua hal gitu. Ini saya juga bayar tahunan langganan. Teman-teman, saya invest heavily on myself. Jadi kalau teman-teman karena pada akhirnya teman-teman, kalau teman-teman mau jadi trader gitu, teman-teman mau jadi trader yang profesional gitu ya, teman-teman tetap harus ngerti. Pada akhirnya kan kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Kita harus ngerti tentang gimana cara kita manage diri kita sendiri. Teman-teman bisa nonton ini. Saya punya literally semuanya. Teman-teman bisa nonton. Nih teman-teman, ini semuanya nama saya nih. Ini sama saya. Nah, ini Mindvalley, saya punya beberapa. Saya ada di Dean Graziosi Inner Circle Mastermind-nya dia gitu ya. Saya ada di Inner Circle Mastermind-nya Dean Graziosi. Nanti teman-teman googling aja Dean Graziosi. Ada Better Life Journal gitu ya. Ini ada Knowledge Business Blueprint. Saya kemarin beli Knowledge Broker Blueprint 2.0 gitu ya. Yang ini saya kayaknya nggak dikasih akses. Ini saya tinggal kontak ke mereka. Ini saya punya akses ke semua kelasnya ya. Ini sendiri sekitar $2.000. Kalau yang di sini teman-teman bisa lihat ini satunya kayak gini nih harganya plus minus $200 atau $300 gitu ya. Jadi oke, sudah 92, kita mulai teman-teman. Saya akan ngedrag mana tadi chart saya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan tentang auto UFO. Oke, ini chartnya ada di situ. Oke. Kita baca chat dulu sebentar. Mas, rekaman habis belajar STM ini lebih baik kita belajar apa lagi ya Mas? Tergantung Mas goals-nya apa. Kalau Mas habis STM sih Mas bisa belajar langsung di grup alumni gitu ya. Belajar langsung di grup alumni. Kita akan banyak belajar di sana di grup alumni. Nanti saya rencananya mau share beberapa toolbox ya, beberapa toolbox yang saya dapat dari Tony Robbins gitu ya, beberapa toolbox tentang gimana cara kita punya clarity terhadap apa yang kita mau, kapan kita merasa kita sukses dan segala macamnya, which is penting teman-teman buat kita sebagai trader. Sekali lagi, trading itu banyak orang selalu bilang trading itu 95% psikologis, atau ada yang bilang 98% psikologis, 2% teknikal. Ada yang bilang trading itu 5% teknikal, 95% psikologis.
pada akhirnya teman-teman harus dituntut untuk mastering yourself. Teman-teman harus bisa mengenal diri sendiri, menguasai diri sendiri, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Makanya selain saya belajar trading gitu ya, saya belajar teknikal, saya belajar bagaimana saya bisa mengontrol diri saya sendiri, bagaimana saya berasa let go, saya bisa let go sesuatu yang nggak bisa saya kontrol gitu ya. Jadi saya lebih banyak belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, termasuk di trading, di semua aspek hidup saya gitu. Kalau teman-teman after di STM, kalau teman-teman ngomongin dalam hal trading, ya teman-teman bisa stay di grup alumni, atau mungkin nanti saya akan bikin lanjutannya kalau diperlukan, gimana caranya garis UFO secara manual segala macam. Ada banyak hal yang bisa diajarin teman-teman. Saya nggak berhenti belajar sampai hari ini. Di kelas forex saya juga barusan ambil kelas, lumayan mahal juga, puluhan juta juga, dan masih terus belajar gitu ya. Dan saya biasanya share banyak hal sih nanti di grup alumni, bukan hanya tentang trading gitu ya. Jadi makanya menurut saya kelas kita ini kita berbayar ya plus minus 6 juta, mungkin ada teman-teman bayar 5 juta, ada 6 juta, dulu ada yang 4 juta, batch 1. Yang dibayar apa sih sebenarnya? Yang dibayar community-nya. Kalau kita cuma ngomongin cara trading di YouTube, saya share semuanya. Tapi saya bayar community-nya. Teman-teman berada di sebuah keluarga yang isinya adalah orang-orang yang positif. Makanya kalau teman-teman nggak positif, quote on quote, kita refund 100%. Karena kita, oh ya hari ini saya harusnya ada refund satu orang dari batch 2 gitu ya. Dan seperti biasa kita nggak nanya alasannya. Kalau teman-teman mau refund, kita refund. Walaupun mungkin sudah dapat akses ke semua recording di batch 1 gitu ya, kita udah dapat semua materinya dan tetap minta refund, kita refund karena buat kita nothing tulus gitu ya. Goal saya bebas hutang dan dapat penghasilan konsisten di forex, nggak perlu kaya tapi cukup udah. Kenapa nggak perlu kaya? Kalau bisa kaya kenapa harus nggak kaya? Kan boleh punya income di forex dan kaya gitu. Jadi mesti hati-hati teman-teman, kalau berdoa selalu pakai dan, kan kita boleh kaya dan bertakwa, kita boleh kaya dan bermanfaat buat orang lain. Jadi nggak perlu pakai hati-hati. Saya nggak tahu yang keluar tadi itu siapa, saya nggak tahu juga, saya nggak ngecek namanya, Mas Rifki yang ngikutin. Oke, teman-teman. Ya, kalau buku psikologi trading nanti kita akan bahas. Kalau buku trading abis itu banyak kita bahas ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan bahas Auto UFO gitu ya. Jadi Auto UFO itu adalah sebuah trading app yang menjawab pertanyaan kedua. Ingat kemarin kita punya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau jadi seller, atau sebaiknya saya tidak trading sama sekali. Oke. Berikutnya berapa ideal buying price and ideal selling price. Jadi pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama adalah apakah sebaiknya hari ini jadi buyer atau hari ini jadi seller, atau hari ini sebaiknya saya tidak trading. Kalau hari ini saya sebaiknya tidak trading, berarti stop di pertanyaan 1, kita nggak lanjut. Tapi kalau pertanyaan 1 tadi jawabnya, oke, sebaiknya hari ini saya jadi buyer, maka pertanyaan kedua adalah sebaiknya kita beli di harga berapa. Kalau pertanyaan pertama jawabannya, oke, sebaiknya hari ini jadi seller, maka pertanyaan kedua adalah sebaiknya kita jual di harga berapa. Kalau bisa dapat semuanya, kenapa harus memilih salah satunya? Yes, teman-teman, kita harus pilih semuanya gitu ya. Harus pakai dan kalau berdoa. Oke, jadi teman-teman, ketika climate-nya sudah define gitu ya, ketika climate kita sudah confirm, kita sudah tahu climate-nya apa. Oke, climate-nya adalah confirm up climate, confirm down climate gitu ya. Kita sebagai trader, kita bisa tahu kapan untuk enter gitu ya, dan di mana kita enter dan exit, dan memaksimalkan profit ketika kita benar, dan meminimalisir risk ketika kita salah. Dan yang paling penting adalah kita perlu menjaga emosi kita tetap under control gitu ya. Jadi ini pertanyaan kedua, saya ulangi sekali lagi. Pertanyaan pertama adalah apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau jadi seller, atau sebaiknya nggak trading. Pertanyaan kedua adalah berapa harga ideal untuk beli dan berapa harga ideal untuk jual. Jadi ini pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama kita jawab pakai auto climate, pertanyaan kedua kita jawab pakai auto UFO ya. Jadi setelah kita tahu apakah sebaiknya jadi buyer atau jadi seller, kita bisa merencanakan transaksi di mana kita jual, di mana kita beli, di mana kita keluar ketika salah dalam kondisi loss minimal mungkin, dan di mana kita keluar ketika kita benar dengan profit semaksimal mungkin, dan dengan tetap menjaga emosi kita tetap dalam kontrol. Itu yang penting. Oke. Jadi ini adalah tools kita yang kita sebut dengan auto UFO gitu ya. Sekali gini TM, trademark gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak boleh ngomong auto UFO, nyantumin auto UFO tanpa seizin dari Predictive PTE Ltd. Dan di auto UFO itu teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman attach ke chartnya, nanti di sebelah kiri di sini ada nama indikatornya auto UFO. Berikutnya di sini ada UFO band gitu. UFO band ini adalah garisnya, garis yang hijau ini, garis-garis hijau merah ini namanya UFO band.
Dan di tengah yang bulat-bulat ini seperti piring tebang, ini namanya flying saucer. In fact, ini adalah flying saucers. Jadi UFO ini bukan unidentified flying object, tapi UFO-nya stand for unfilled order, gitu ya. Jadi ini unfilled order, bukan unidentified flying object, gitu ya. Jadi ini ada flying saucer-nya. Jadi ini sedikit cerita, gitu ya. Jose itu suka banget sama kue tete gitu ya. Apa sih kue tete? Kue apa? Jose sih bilangnya kue tete. Jadi makanya ini bentuknya seperti kue tete. Gitu. Kue tete yang warna hijau yang rasanya manis. Gitu. Kemarin waktu kalau saya ketemu Jose saya pasti bawain itu. Saya bawain kue kesukaannya dia. Ini flying saucers, logo dari Auto UFO. Gitu ya. Berikutnya di sini ada label price, harga UFO band-nya berapa? Ada muncul di sini. Nanti kita akan bahas gimana cara munculinya. Berikutnya ada UFO yang pure green gitu, yang hijau, ada yang pure red. Dan yang hijau pure, yang hijau terang gitu ya. Hijau terang atau merah terang itu artinya dia fresh, belum tersentuh. Dan ada yang maroon red atau kita bilangnya merah redup gitu ya. Ada yang hijau redup atau olive green. Nah, ini artinya tidak fresh gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke time frame and style, saya akan attach Auto UFO di chart saya gitu ya, supaya teman-teman dapat gambaran. Ini kita kemarin Euro Aussie ya, Euro Aussie di time frame H1 gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada Auto UFO di sini gitu ya. Ini Auto UFO pertama yang terdekat dengan harga, Auto UFO sell yang terdekat adalah ini gitu ya. Saya akan bikin 30 aja. Dan UFO untuk buy terdekat yang kita punya adalah ini gitu ya. Oke, sebentar teman-teman, saya perlu melakukan sesuatu. Oke, jadi ini adalah dua UFO yang terdekat gitu ya. UFO hijau atau buy UFO itu biasanya selalu terdapat di bawah harga, yang hijau itu UFO untuk buy, yang di atas harga adalah UFO untuk sell. Jadi yang terdekat UFO berikutnya adalah ini. Ini UFO sell terdekat berikutnya. Oke, saya baca pertanyaan. Alamat webnya Broker Hot Forex saat ini apa ya, Mas? Oke, di blog lagi ya. Kalau di blog lagi saya nggak tahu. Teman-teman bisa ke hotforex.briananggara.com gitu ya. Kalau di blog tinggal klik di sini, harusnya dia kebuka. Kalau dia nggak kebuka berarti di blog lagi. Oh, ini masih kebuka. Trade.hf.com ya. Teman-teman tinggal balik ke hotforex nanti. Tinggal teman-teman mau login, bisa login dari sini. Jadi bisa ke ufo.briananggara.com gitu ya. Kalau di blog gitu ya. ufo.briananggara.com. Oke. Ke sini ya. Alamatnya sekarang tradestevehf.com. Jadi ini sering diganti-ganti. Oke. Letak lingkaran UFO itu kadang di tengah, kadang di pinggir, itu artinya apa, Mas? Jadi letak lingkaran UFO, flying saucer-nya saya akan gedein gitu ya. Jadi flying saucer-nya ini adalah tempat di mana terdapat konsentrasi terbesar dari unfilled order menurut apps ini. Sekali lagi menurut apps atau tools ini gitu ya. Jadi misalnya ini UFO terbanyak menurut dia itu letaknya di sini. Konsentrasi UFO terbesar itu ada di sini. Di dalam flying saucer-nya. Jadi ini adalah ideal price-nya, tapi kita nggak akan entry di UFO-nya sekali lagi ya. Tapi itu adalah area terbaik yang menurut tools ini ada gitu ya. UFO, konsentrasi UFO terbesar harusnya ada di sini gitu ya. Ini sudah nggak fresh gitu ya. Kalau dia, teman-teman bisa lihat, kalau warnanya, teman-teman bisa lihat, ini warnanya merah terang gitu, yang dua ini merah terang. Berarti ini fresh. Fresh itu dalam antrian harga belum sempat kembali dan menyentuh area. Sedangkan yang ini merah tidak terlalu terang atau merah redup itu sudah tidak fresh gitu ya. Secara probability, yang fresh dan tidak fresh itu beda gitu ya. Kalau yang fresh lebih tinggi probability-nya, yang tidak fresh lebih rendah probability-nya. Tapi buat saya nggak ada bedanya ya. Di dalam trading room saya mau fresh atau tidak fresh, saya tetap sikat dua-duanya. Saya nggak peduli dia merah terang atau tidak merah. Yang penting ada UFO-nya good enough gitu ya. Ada pertanyaan dari Mas Angga, yang teregulasi di Bapepti itu HFX, Mas, bukan Hot Forex. Yes, itu HFX. Mas, tadi bedanya apa warna hijau tua dan muda? Bedanya tadi, kalau hijaunya terang, berarti dia masih fresh, artinya belum tersentuh, harga belum kembali. Kalau dia sudah tidak terang lagi, berarti harga sudah sempat kembali. Teman-teman bisa lihat, saya akan gedein ini satu yang nggak fresh gitu ya. Saya akan zoom in supaya teman-teman kebayang. Jadi UFO-nya, teman-teman bisa lihat harga sempat kembali di sini. Nah, ini.
Harga sempat kembali, saya akan bikin lingkaran. Nah, di sini di candle ini teman-teman bisa lihat harga sempat kembali ke area. Nah, jadi UFO ini sudah retest. Kalau sudah merah ini sudah sempat bekerja gitu ya. Jadi dia harga drop, base drop, retest sebelum akhirnya continue drop. Jadi dia sudah ketes gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, mana yang lebih baik UFO terdekat dengan harga atau yang jauh? Nanti kita akan bahas di sana, belum kita bahas gitu ya. Ada banyak faktor yang menentukan apakah sebuah UFO itu lebih bagus atau lebih jelek gitu ya, kualitinya, tergantung posisinya juga, apakah teman-teman counter trend atau follow trend. Kalau follow trend kemungkinan yang lebih dekat dengan harga lebih bagus, kalau counter trend yang lebih jauh lebih bagus. Jadi ada banyak faktor, Mas, kita nggak bisa bilang cuma hanya dari yang dekat atau yang jauh gitu ya. Nanti kita akan bahas gimana cara kita pilih UFO yang kita pilih. Kita belum sampai ke sana. Kapan area unfill order itu benar-benar hilang, Mas, dari Mas Carlos? Area UFO hilang ketika harga masuk cukup dalam dan kena flying saucer-nya. Kalau saya mundurin chart kita, gitu ya, saya mundurin replay-nya. Oke, saya mundurin replay-nya. Teman-teman bisa lihat. Saya akan hapus semua dulu. Teman-teman bisa lihat, kita sebenarnya sebelumnya punya 2 UFO di sini, gitu ya. Kita punya 2 UFO, kita punya 2 UFO ini. Nah, UFO yang bawah ini dari sini ke sini. Kita punya UFO sebelumnya yang ini, yang bawah gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat UFO yang bawah ini tadinya ada, begitu dia jalan, saya akan pelan-pelan aja. Begitu harga masuk, dia masih ada tuh. Begitu dia sentuh flying saucer-nya, sentuh piring terbangnya. Karena sekali lagi menurut tools ini piring terbangnya adalah konsentrasi terbesar dari auto UFO. Begitu harga sentuh piring terbangnya, maka UFO-nya hilang. Jadi harga hilang begitu piring terbangnya tersentuh. Oke. Saya menurun sekali lagi supaya teman-teman dapat gambaran. Oke, waktu harga di sini, teman-teman bisa lihat kita punya 2 UFO di sana. Nih, teman-teman lihat. Waktu pertama kali harga belum sentuh, gitu. Waktu harga belum sentuh, UFO-nya warnanya merah terang. UFO-nya warnanya merah terang gitu ya. Waktu merah terang harga belum masuk. Kita tunggu pelan-pelan, dia merah terang. Terus begitu harga sentuh, kiss, teman-teman lihat warnanya berubah jadi redup. Jadi terang itu artinya belum tersentuh. Begitu harga tersentuh, harganya berubah jadi redup. Tapi selama harga belum masuk kena ke flying saucer-nya, biasanya tools ini masih menggambar areanya walaupun sudah tidak fresh. Jadi teman-teman bisa lihat dia masih digambar sama tools-nya. Jadi begitu harga koreksi, dia masih digambar tuh, UFO-nya masih ada, belum hilang. Tapi detik dia nanti masuk ke dalam area lebih dalam, tuh teman-teman lihat begitu dia masuk lebih dalam, dia kena flying saucer-nya, maka UFO-nya hilang. Berarti kalau hilang, berarti menurut tools ini, sekali lagi menurut tools ini, tidak ada cukup banyak sisa unfill order yang terdapat di chart sehingga dia tidak menggambar UFO-nya, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Masing-masing area UFO mempunyai lebar yang berbeda-beda. Apakah itu sudah cukup untuk setting limit order dan stop loss? Yes, nanti kita akan bahas lebih detail tentang stop loss-nya di mana. Core strategi kita akan bahas nanti after ini. Mas, kalau kita trading dengan auto climate dan UFO dengan menggunakan rule yang secara konsisten, apakah punya probability yang cukup tinggi? Yes, cukup tinggi, cukup oke. Kita punya probability yang cukup, dan kalau teman-teman melakukannya dalam jangka panjang dan teman-teman disiplin dengan MM dan RR-nya, satu, teman-teman akan survive, kedua, teman-teman akan making money, dan ketiga, kalau teman-teman lakukan terus-menerus, teman-teman akan go to mastery. Ya. Dan apakah jika kita ada posisi dan pas UFO-nya hilang, apakah artinya cancel plan? Enggak. Jadi kalau UFO-nya akan hilang anyway. Kalau teman-teman ingat posisi saya kemarin ada sell di sini gitu. Saya kemarin ada sell di sini gitu ya. Saya ada sell di sini. Saya ambil dua UFO ini, saya gabungin jadi satu gitu ya. Saya overlapping. Nanti teman-teman belajar kapan dia di overlapping. Saya ambil kemarin areanya segini. Dan begitu saya sell, UFO-nya hilang dan saya nggak cancel karena hilang ya. Karena UFO ketika ke field ya hilang gitu ya. Kayak misalnya di sini sebelumnya ada UFO, begitu harga masuk ke field ya UFO-nya hilang. Gitu. UFO-nya hilang. Jadi kita nggak cancel. Selama rule entry-nya nanti kita belum bahas rule entry di sini, sabar ya. Poin flying saucer-nya kebanyakan di body candle ya Mas. Betul. Jadi biasanya flying saucer-nya ada di body. Kalau teman-teman garis ini di sini biasanya flying saucer-nya di bodinya. Ya nggak persis di bodinya sih algoritmanya dia. Kemungkinan besar di body ya, di body. Jadi kalau teman-teman lihat, tapi kadang nggak pas di body. Jadi dia punya algoritma sendiri. Kalau teman-teman lihat yang ini bodinya di sini sama di sini. Jadi
flying saucer-nya di situ. Jadi ini toolsnya punya rule sendiri untuk naruh di mana gitu ya. Nah, rule detailnya ini adalah pro apa? Ini adalah code-nya si predictive yang simpen gitu ya. Berikutnya teman-teman saya akan kenalin satu hal gitu ya. Selain daripada itu, teman-teman bisa lihat di UFO itu ada namanya kalibrasi gitu ya. Ada namanya kalibrasi. Saya akan mundurin lagi chartnya supaya teman-teman kebayang kalibrasi. Kalibrasi kalau teman-teman lihat di, saya akan cepetin dikit. Come on, play. Jadi teman-teman saya lihat area UFO itu ada di mana-mana. Ini teman-teman lihat kalibrasi. Standarnya defaultnya kalibrasinya adalah 0,5 gitu ya. 0,5 teman-teman saya lihat di sini kalibrasinya adalah 0,5. Kalau saya double klik di gearnya, di sebelah kiri ini ada auto UFO. Saya akan close ini dulu. Teman-teman saya lihat di sini itu ada auto UFO flying saucer ya. Kalau saya klik gearnya, di gearnya maka akan muncul tuh kalibrasinya. Ini 0,5. Kalau kalibrasinya saya gedein ke 0,6 misalnya, 0,6 saya klik OK. Teman-teman notice, ini areanya jadi satu area yang lebih gede gitu. Area ini jadi cuman satu area. Kalau 0,6 segitu, areanya jadi satu dan gede. Di bawah kita punya area UFO di sini gitu ya. Areanya cuma satu dan gede. Teman-teman lihat di atasnya gitu ya. Saya akan kasih lihat area di atasnya atau yang ini gitu ya, supaya teman-teman bayang. Kalau 0,6 di sini kita bisa lihat ada area UFO di sini. Kalau saya rubah lagi kalibrasinya misalnya ke 0,7 gitu ya. Klik OK gitu ya. Kita tunggu. Nah, teman-teman bisa lihat ada satu UFO di sini yang hilang. Ada satu UFO di sini yang hilang. Tadi ada UFO di sini. Oke, teman-teman bisa lihat ini kalau 0,7 UFO-nya begini, yang di bawah tetap segede ini. Yang di bawah sini hilang gitu ya, yang paling bawah. Yang ini hilang. Tadi ada UFO di sini, kita punya UFO by di sini warna hijau. Yang hijau hilang, yang ini begini. Ada 3 UFO seperti ini, kalau 0,7. Kalau saya balikin ke 0,5 gitu ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Oke, 0,5 teman-teman bisa lihat UFO-nya juga berubah. Di 0,5 dia punya UFO lain di sini, dia punya UFO di sini, ada satu UFO di sini, ada satu UFO di sini. Ada 2 UFO di bawah yang hijau. Ini dibikin jadi 2 UFO sama toolsnya dia. Di sini ada 2 UFO, yang ini udah nggak fresh gitu ya. Yang ini udah nggak fresh dan tetap dihitung. Di sini nggak ada UFO, di atas ini nggak ada UFO, dia nggak menghitung UFO di situ. Kalau teman-teman ke 0,6, kita lihat 0,6 berubah seperti ini. Yang ini masih tetap dikip, yang ini digabungin jadi satu, yang di sini hilang. UFO yang di sini hilang. Begitu saya rubah ke 0,7. Teman-teman bisa lihat dua-duanya hilang, yang ini hilang, yang di sini juga hilang. Yang ini jadi segini, yang ini segini, yang ini segini gitu ya. Jadi berikutnya teman-teman misalnya rubah ke yang kecil 0,4 gitu. Misalnya kita ke 0,4. Kalibrasinya terus saya klik OK. Teman-teman bisa lihat kalau 0,4 yang di bawah nggak ada UFO-nya. Yang di bawah nggak ada UFO-nya, cuman segini gitu ya. Cuman satu dan segini, ini masih tetap ada. Yang atas teman-teman udah bisa lihat, yang atas berubah total gitu ya. Dia punya UFO 2 di atas ini. Segini. Saya akan coba ke time frame yang besar supaya teman-teman kebayang ke time frame besar, dan saya akan delete semuanya. Saya akan kasih tahu nanti setelah ini, saya akan ke Euro USD. Tahan dulu pertanyaannya, kalau pusing nggak apa-apa. GBP USD, saya akan cari chart yang agak gampang dimengerti. GBP USD, USD JPY, AUD USD, AUD USD. Wait a second, USD, USD CAD. Saya akan nyari satu chart yang lebih, oke, USD chart ini kayaknya lebih gampang. Nah, USD CAD teman-teman, kita lihat. Ini sekarang kita pakai kalibrasi 0,4 gitu ya, 0,4. UFO-nya kita punya satu UFO, teman-teman lihatin ada satu UFO di sini ada 2 UFO, ini satu yang nggak begitu fresh gitu ya. Saya akan gambar ini 2 UFO atas sama bawah. Nanti setelah ini saya akan jelasin apa sih yang dilakukan si kalibrasi itu. Sebelumnya saya akan kasih lihat dulu supaya teman-teman kebayang dan kenapa
UFO ini pakai tools gitu ya, pakai sistem coding, tidak sekedar pakai kenapa nggak manual aja? Karena kalau manual mata kita nggak bisa melakukan sedetail ini gitu ya. Kalau dia pakai 0,4, teman-teman, semakin rendah kalibrasinya, maka dia semakin konservatif. Semakin agresif. Dalam artian semakin rendah kalibrasinya, maka UFO-nya akan semakin tipis. Kalau semakin tipis, otomatis win rate-nya lebih rendah. Win rate-nya lebih rendah, tapi RR-nya akan sedikit lebih gede. Ya. Kalau dia tinggi, 0,4. Kalau teman-teman saya rubah langsung ke 0,6 gitu ya, supaya teman-teman langsung lihat notice perbedaannya. 0,4 begini. Di 0,6, teman-teman akan lihat UFO-nya jadi lebih lebar. Teman-teman akan lihat ada UFO ini, yang ini tadi ini. Yang tadinya cuma segini. Dia sekarang bikin satu UFO yang lebih lebar dan digabungin jadi satu gitu ya. Yang ini tadinya cuma segini, di 0,6 dia bikin segini gitu ya, 0,6 dia bikin segini. Yang bawah ini dia bikin gede banget segini gitu ya. Sorry, salah klik. Yang bawah dia bikin segini, ini 0,6. Kita akan ambil 2 aja. Yang atas tetap yang ini. Yang di sini segini. Oh, yang di sini jadinya overlapping, yang ini sama ini dan ini segini. Jadi teman-teman bisa notice apa perbedaannya 0,4 dan 0,6. Semakin tinggi kalibrasinya, maka areanya jadi semakin lebar. Otomatis kalau areanya semakin lebar, maka SL-nya lebih jarang tersentuh. Jadi kalau teman-teman tipe adalah orang yang tidak tahan SL, sebaiknya pakai kalibrasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, area ini ada dua area yang sama. Waktu 0,4 area UFO-nya cuma selebar ini. Cuma selebar yang hijau ini. Tapi begitu 0,6 area UFO-nya jadi lebih lebar. Otomatis kalau teman-teman trading di 0,4 SL-nya harusnya di sini. Kalau di 0,6 SL-nya jadi lebih ke bawah. Oke, misalnya lagi, ini rally base rally ini kalau misalnya teman-teman buy di 0,4 maka SL teman-teman ada di sini. Tapi kalau pakai 0,6 SL-nya lebih ke bawah. Jadi lebih konservatif. Kemungkinan SL tersentuh lebih kecil. Semakin tinggi kalibrasinya, semakin rendah kemungkinan SL-nya tersentuh. 0,4 teman-teman cuma punya area UFO segini, 0,6 teman-teman punya gede segini. Jadi kelebihannya, win rate-nya 0,6 akan lebih tinggi daripada 0,4. Jadi semakin tinggi kalibrasinya, win rate-nya akan semakin tinggi. Kalau teman-teman punya yang versi trade station, setiap kali teman-teman attach akan muncul statistiknya, berapa persen kemungkinan harga bouncing dari satu UFO ke UFO lain berdasarkan statistik di masa lalu gitu ya. Nah, itu kalau versi trade station-nya. Versi trading view-nya nggak ada gitu ya. Dan yang kedua, kelemahannya semakin rendah kalibrasinya semakin bagus RR-nya. Kalau level ini work teman-teman, karena stop loss teman-teman lebih tipis, otomatis 1/3-nya lebih gampang, RR-nya jadi lebih bagus. Teman-teman beli di sini, RX-nya lebih gede, otomatis SL-nya lebih jarang kena, TP-nya lebih dekat, RR-nya lebih buruk. Jadi teman-teman tinggal pilih mana yang teman-teman paling sukain gitu ya. Pada akhirnya saran saya sih di backtest gitu ya. Saran saya sekali lagi lakukan backtest. Teman-teman backtest saja setahun satu periode. Kalau pakai 0,5 hasilnya berapa, kalau pakai 0,6 hasilnya berapa, kalau pakai 0,4 hasilnya berapa, kalau pakai 0,7 hasilnya berapa, kalau pakai 0,618 hasilnya berapa. Setelah itu teman-teman pilih yang teman-teman paling sukai, teman-teman paling oke dengan risk-nya. Itu saran saya kalau teman-teman mau backtest. Oke. Defaultnya adalah 0,5 teman-teman. 0,5 ini default ya. 0,5 ini orang yang tidak terlalu agresif, tidak terlalu konservatif, ini sedengan gitu ya. Kalau teman-teman lihat di 0,5 UFO-nya beda lagi. 0,5 UFO-nya segini gitu ya. Kalau bisa lihat 0,5 segini. Nah, teman-teman bisa lihat ini cuman segini, dia hampir sama dengan 0,4. 0,5 kebetulan sama di chart ini, seringkali sih nggak sama. Kalau Hose gitu ya, yang Hose suka, angka yang Hose suka itu 0,618 gitu ya. Jadi 0,618, satu dia lebih konservatif, kedua 618 adalah angka Fibonacci. Jadi ini adalah versinya Hose 0,618, teman-teman bisa lihat areanya jadi lebih lebar ya, areanya jadi lebih lebar. Sebaiknya teman-teman pilih yang mana yang teman-teman sukai. Di dalam kelas, teman-teman saya akan selalu pakai 0,5. Di dalam kelas saya akan selalu pakai 0,5. Jadi kalau teman-teman lihat apa sih yang membedakan 0,618 sama 0,5 gitu ya. Saya akan fokus ke satu area UFO yang di sini gitu ya misalnya.
Kalau dia pakai 0,5 atau 0,4, teman-teman, 0,5, dia hanya melihat UFO yang di time frame ini. Jadi dia cuma melihat UFO-nya ya segini. Ini UFO yang kita punya adalah segini. Nah, karena di sini nggak ada UFO. Tapi kalau teman-teman lihat secara detail gitu ya, saya bisa lihat dengan jelas gitu ya. Karena saya belajar UFO manual, di sini ini ada namanya professional level. Saya akan lingkarin aja. Kalau teman-teman alumni, teman-teman tahu ini namanya pro level gitu ya. Kalau sekarang belum tahu, nggak apa-apa, nggak usah pusing. Nah, ini adalah professional level di sini. Nah, ini adalah professional level yang nggak kelihatan kalau teman-teman pakai kalibrasi 0,5. Nah, kalau teman-teman pakai 0,618 gitu ya, si auto UFO akan ngecek formasi ini di time frame yang berbeda. Di garis yang saya lingkarin ini, kalau saya turunkan time frame-nya, misal saya turunkan ke 240, teman-teman, ini buat pengetahuan aja, teman-teman nggak perlu pusing. Oh iya, buat pengetahuan aja. Kalau saya turunkan ke 240, teman-teman akan lihat di bawahnya itu ada UFO lain, gitu. Di dalamnya ada UFO lain yang nggak kelihatan di mata lain. Jadi dia akan ngecek kalau, nah teman-teman lihat ternyata di sini ini ada drop base rally gitu ya. Kalau saya ke 144 gitu ya, teman-teman akan lihat ada UFO lain lagi di dalam sini. Ini kemungkinan nggak digambar sama UFO-nya karena terlalu jauh. Nah, tuh teman-teman bisa lihat di 144, teman-teman bisa lihat ada UFO di sini gitu ya. Ada UFO di sini. Ada UFO di sini gitu ya. Dan ada UFO yang ini. Ada UFO yang segini. Ada UFO, ada banyak UFO, ada 1, 2, 3 ada UFO segini. Di 144 kelihatan, tapi begitu saya ke daily, saya nggak bisa lihat tuh. Yang kelihatan cuma satu UFO yang atas doang. Nah, inilah kenapa auto UFO ini superior dibanding lihat UFO secara manual. Karena kalau manual teman-teman nggak bisa lihat. Kadang-kadang kan kita jatuh gitu ya, kita buy, harga kena SL kita, terus harga balik lagi, kena SL terus balik lagi. Kenapa kena SL terus balik lagi? Karena sebenarnya dia merespon area UFO yang di bawah. Ternyata dia ada UFO ini di satu mata, ada 2 UFO. Nah, kalau teman-teman mau konservatif, teman-teman berusaha incorporate, berusaha menggabungkan UFO di time frame yang lebih kecil yang mungkin punya potensi untuk memantulkan harga, teman-teman pakai kalibrasi yang lebih besar. Simply saya pakai 0,6 gitu ya. Maka dia akan langsung combine area UFO itu. Saya langsung punya satu UFO yang gede gitu ya. UFO ini gitu ya, UFO yang bawah ini pakai mata normal nggak kelihatan. Pakai mata normal nggak kelihatan. Pakai mata normal nggak kelihatan. Area UFO-nya nggak kelihatan di mata normal. Itu perlu itulah gunanya teman-teman pakai teknologi, pakai auto UFO gitu ya. Itulah gunanya kita pakai teknologi. Oke, anyway, saran saya teman-teman backtest gitu ya. Saran saya teman-teman backtest. Sekali lagi saya pengen teman-teman di sini adalah jadi orang yang benar-benar punya keyakinan yang valid terhadap apapun yang teman-teman lakukan gitu ya. Teman-teman punya keyakinan persetan dengan yang lain, saya pakai pokoknya pakai 0,6, saya pakai 0,5, saya pakai 0,7, saya pakai 0,618. Saya pengennya itu datang dari backtest supaya teman-teman punya keyakinan yang cukup kuat kalibrasi berapa yang saya pakai. Tapi rule of thumb-nya, semakin besar kalibrasinya, semakin lebar areanya, semakin tinggi win rate-nya. SL-nya akan lebih jarang tersentuh. Semakin rendah kalibrasinya, semakin kecil win rate-nya, tapi semakin bagus RR-nya. Teman-teman tinggal pilih tipenya teman-teman apa. Apakah teman-teman mendingan TP dekat-dekat tapi win rate-nya lebih tinggi? Atau teman-teman lebih suka SL nggak apa-apa, tapi win rate-nya lebih bagus? In the end of the day, hasil akhirnya dua-duanya akan sama-sama make money, tapi di tes dengan stylenya, apakah teman-teman tipenya agresif atau konservatif. Konservatif dalam artian lebih suka SL-nya lebih jauh gitu ya. Konservatif. Kalau agresif, SL-nya lebih dekat, kena SL tidak apa-apa ya. Dua-duanya akan make money, dan ini salah satu kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh mata telanjang. Jadi auto UFO ini akan melihat banyak time frame, dia akan melihat banyak text, banyak volume yang nggak kelihatan dari mata normal gitu ya, supaya dia bisa menentukan area mana yang cukup oke buat dia. Saya akan cari satu pair lagi misalnya AUD USD gitu ya, supaya teman-teman kebayang gitu ya. Ini 0,6, saya balikin ke 0,5, ini defaultnya. Saya pakai 0,5. Saya punya UFO segini ya. Saya akan punya UFO, saya akan fokus ke UFO yang ini. Begitu saya ganti kalibrasinya ke 0,6.
Klik OK. Teman-teman lihat ada satu UFO baru di bawahnya yang nambah gitu ya. Jadi kalau 0,5, teman-teman lihat UFO-nya nggak ada ya. Di sini nggak ada UFO, yang ada UFO-nya gede yang bawah ini. Di sini teman-teman nggak lihat ada UFO. Tapi kalau teman-teman detik, teman-teman rubah ke 0,6, teman-teman lihat ada UFO baru. Artinya kalau tadinya teman-teman sell gitu ya, tadinya teman-teman buy di sini gitu ya. Kalau teman-teman pakai 0,5, teman-teman akan punya stop loss di sini. Kalau ternyata harga kissing stop loss terus balik lagi, ya karena memang ada UFO lain yang nggak kelihatan oleh mata kita. Nah makanya tools ini akan mengincorporate UFO yang lain. Ya teman-teman tinggal pilih teman-teman pakai kalibrasi yang mana. Kalau saya rubah ke 0,7, dia lebih konservatif lagi. Ini nggak digambar sama sekali sama dia. Nggak ada UFO buat dia di sini. 0,7. Nah, ini sama. Ini kalau 0,7 ini ada. Kalau 0,4 misalnya saya rubah ke ekstrem 0,4, teman-teman lihat area ini berubah jadi 2 area UFO. Oke. Kalau ditanya saya pakai yang mana, saya mostly pakai 0,5 teman-teman. 0,5 saya pakai 0,5, tapi di YouTube saya selalu bilang 0,618. Saya pakai 0,618 karena saya pengen kalau di YouTube teman-teman lebih jarang SL, karena bagi sebagian orang jarang SL itu penting. Kalau buat saya sih udah kebal mau SL mau enggak, buat saya sama aja, yang penting hasil akhirnya make money. Teman-teman tinggal pilih sebaiknya di backtest gitu ya. Dua-duanya work, 0,6 work, 0,5 work, 0,618 work. Yang tidak boleh adalah ganti-ganti. Tetap ada hari di mana 0,5 doing good, 0,618 nggak dapat apa-apa. Ada hari di mana 0,6 doing lebih bagus, 0,5 nggak dapat apa-apa. Jadi pada hasil akhirnya akan sama aja. Teman-teman nggak boleh ganti-ganti. Wah, gara-gara hari ini si black hijau pakai 0,6 bagus, saya ikutan. Besok black hijaunya pakai 0,5 bagus, saya pengen ikutan. Nah, sebaiknya nggak ganti-ganti. Jadi sebaiknya konsisten rule-nya. Makanya itulah salah satu gunanya kita pakai tool supaya teman-teman konsisten. Kalau kita buka chart yang sama dengan kalibrasi yang sama, kita akan melihat area yang sama, gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari Mas Doni Wicaksono. Kalau UFO-nya saling berdekatan, sebaiknya menggunakan UFO yang mana, Mas? Kita belum bahas, nanti kita akan bahas. Mas, apakah ada kemungkinan saat institusi TP akan meningkatkan jejak mirip UFO dan terdeteksi sebagai UFO? Yes. Ketika dia nge-sell, ketika dia nge-buy, akan meninggalkan unfilled order dan akan dideteksi oleh auto UFO. Makanya nanti yang penting adalah gimana cara kita memilih UFO mana yang akan kita ambil. Kita belum nyampe ke sana, teman-teman. Saya baru memperkenalkan UFO. Kemarin saya memperkenalkan order flow, jadi teman-teman tahu apa unfilled order, apa filled order. Hari ini saya memperkenalkan tools untuk mengidentifikasi di mana letak unfilled order sebelum dia berubah status menjadi filled order. Ingat, kita kan pengen, kita udah tahu teman-teman, direct force yang menggerakkan harga secara langsung adalah jika dan hanya jika unfilled order berubah status menjadi filled order. Kalau kita punya sebuah metode untuk menemukan letak unfilled order sebelum dia berubah status menjadi filled order, maka kita akan mempunyai edge itu, kita akan mempunyai keuntungan yang lebih dibanding orang yang nggak tahu. Nah, makanya untuk hari ini kita perkenalkan tools yang namanya Auto UFO. Nah, makanya saya perkenalkan yang pertama adalah kalibrasi gitu ya. Kalibrasi cara ngerubahnya, teman-teman tinggal masuk ke bagian gear di sini, ke setting. Teman-teman tinggal ganti kalibrasinya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Selama di kelas kita akan lebih banyak pakai 0,5. Kalau teman-teman pakai 0,6 atau 0,618 welcome gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman lihat di sini ada UFO band-nya, ada harganya. Tadi kita udah jelasin yang biru sama hijau gitu ya. Kalau teman-teman bingung gitu, misalnya UFO-nya overlapping gitu ya, UFO-nya overlapping kayak gini dan teman-teman bingung ini UFO yang mana punya siapa gitu, saya akan ke chart lain supaya lebih fresh. Nah, teman-teman misalnya bingung ada UFO yang overlapping kayak gini. Ini garisnya yang mana punya siapa, Mas? Teman-teman simple, caranya klik kanan, setting gitu ya, klik kanan setting, terus teman-teman klik aja indikator name label. Kalau teman-teman klik indikator name label, maka akan muncul nih UFO yang keberapa gitu ya. Jadi akan ada buy 11, pasangannya berarti buy 11. Jadi supaya teman-teman nggak ketukar punya siapa. Di sini ada buy, di sini ada namanya ya. Teman-teman tinggal cocokkan yang mana namanya sama siapa ya. Jadi teman-teman akan ketahuan. Yang namanya sama berarti itu pasangannya. Jadi misalnya ini UFO sell 1H, maka pasangannya 1H. Ini 2H, pasangannya 2H, berarti ini sama ini. Jadi kalau teman-teman supaya tahu. Nah, kalau ada flying saucer-nya sih gampang ya. Yang ada flying saucer-nya itu adalah area UFO-nya. Jadi cara tahunya dilihat dari namanya, teman-teman garis ke kiri sampai mentok. Jadi UFO-nya adalah mentok ke sini. Jadi UFO itu nggak pernah nembus candle, jadi dia selalu mentok dari candle-nya. Dari sini ke sini, mentok ke sini. Itulah UFO-nya. Kalau teman-teman mau tahu area UFO-nya yang mana sih yang digaris ya dari sini sampai mentok ke sini ya. Misalnya kita mau lihat yang bawah gitu ya. Yang bawah ini yang mana sih UFO-nya gitu ya.
Ternyata teman-teman bisa lihat pasangannya adalah yang atas ini sama ini. Berarti UFO-nya sebenarnya pasangannya itu dari sini sampai mentok ke candle, berarti segini. Oke. Sedangkan UFO yang ini teman-teman bisa lihat ini ada UFO 3H, partial 3H. Berarti ini ada satu UFO yang sangat besar gitu ya. Ada UFO yang sangat besar, gedenya segini. Ya, jadi segini. Ini ada UFO lain segini gitu ya. Dan ada UFO lain, ini berapa lagi 2H sama 2H, teman-teman bisa lihat UFO berikutnya ini dari sini ke sini. Nah itu teman-teman kalau pengen munculin UFO yang mana, teman-teman tinggal klik kanan, setting, indikator, name label. Kalau saya cek dia hilang. Kalau kayak gini kan teman-teman nggak tahu nih. Ini batasnya yang mana sama yang mana nih bingung gitu ya. Teman-teman klik kanan, setting, indikator, name label gitu ya. Saya munculin lagi misalnya GBP USD gitu ya. Nah, kalau numpuk kayak gini teman-teman bingung, aktifkan name labelnya. Kalau ini nggak kebaca, tinggal diklik di sini, dilebarin aja. Begitu teman-teman lebarin, teman-teman ketemu pasangannya. Oh ini 2H sama 2H, berarti UFO kita dari sini gitu ya. Tarik ke kiri sampai dia mentok ke candle gitu ya. Itu UFO-nya di situ. UFO yang ini mana sih? Dari sini kasih kotak sampai mentok ke candle. Nah, berarti segitu. Yang atas misalnya kalau numpuk kayak gini bingung UFO-nya yang mana ya, aktifkan name-nya, cari yang namanya sama sampai mentok ke candle. Jadi UFO tuh nggak pernah nembus candle, teman-teman. Jadi klik sini sampai mentok ke candle. Walaupun teman-teman lihat di sebelah sininya kan dia nembus sampai ke belakang-belakang ya. Jadi kalau teman-teman, oh ini UFO yang mana, berarti yang ini. Jadi teman-teman bisa mempelajari informasi UFO yang digambar sama dia. Oke, ini berarti di sini UFO-nya. Yang ini saya zoom lagi. Nah, berarti UFO-nya ke sini. Oke, segitu. Nah, teman-teman lihat ini kalau ini 0,5 gitu ya. Kalau 0,618 harusnya dia berubah. Saya ke 0,618 atau 0,6. Teman-teman lihat, perhatikan ini. Nah, dia nggak kegambar ya. Nggak kegambar karena ada area yang lebih lebar yang dia gambar kayaknya di bawah. Oke, ini ada satu UFO baru yang di saat sebelumnya nggak muncul gitu ya. Digambar sama dia. Oke, sekali lagi nggak usah dipusingin, nanti kita akan sampai ke sana. Nah, ini pengetahuan aja supaya teman-teman tahu. Jadi ini UFO band-nya. Jadi ini UFO band, ini flying saucer. Jadi UFO ketika sentuh flying saucer hilang. Ketika ketouch band-nya sekali, warnanya berubah menjadi redup. Ketika kena flying saucer-nya, UFO-nya akan hilang. Jadi kalau hilang, normal. Berarti unfill ordernya sudah ke-fill, makanya gambarnya hilang, UFO-nya hilang. Ya. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan. Kalau sudah lihat overlapping, mending saya skip aja lah, lihat yang gampang aja. Siap, Mas Heldi. Nanti kita akan bahas lebih banyak. 2 kali backtest Mas paling gampang ya. Jadi di backtest aja, nanti di backtest yang 0,5 di backtest, 0,6 di backtest supaya tahu ya. Cara backtest gimana ya Mas? Karena rule kita kan ada di 2 TF gitu ya. Nanti kita akan bahas cara backtest, Mas Reddy. Saya lagi belajar cara backtest. Kemarin Jose punya video cara backtest gitu ya, punya backtest training. Nanti saya akan belajar, setelah saya belajar saya akan share ke teman-teman cara backtestnya. Saya sih biasanya forward test karena saya nggak buru-buru gitu. Nah, ini ada Mas Vio. Mas, itu kan banyak pilihan area UFO. Pilihan yang ada EMA-nya atau ada rule lain, Mas. Kita belum sampai ke rule. Sabar. Belum ada rule-nya. Udah kita bahas, kita belum sampai ke sana. Mas, kalibrasi UFO itu baku ya, bukan kombinasi kayak time frame. Baku. Teman-teman tinggal pilih 0,5, 0,618, 0,6, 0,4, dipilih aja satu gitu ya. Mas, garis UFO nggak digambar di body candle ya? Enggak. Kita garisnya week to week, ekor ke ekor. Which is di dalam trading pun saya juga gambarnya ekor ke ekor. Dari dulu ketika saya trading saya selalu ekor ke ekor ya, bukan body ke ekor. Oke. Selalu ekor ke ekor. Mas Seldi, Mas Wilbert sudah nggak sabar. Mas, di UFO ada settingan apa lagi Mas? Nggak ada, settingannya cuman kalibrasi aja udah. Cuman satu kalibrasi aja. Teman-teman bisa lihat ini ada hide UFOs ya. Kalau teman-teman di uncheck ya, semua UFO yang sebelumnya ada muncul. Kalau di hide ya hilang. Yang sudah ke hit gitu ya. Ada 2 settingannya. Jadi teman-teman bisa hilang UFO yang sudah ke hit dihilangin atau enggak ya. Saya sih dihilangin biar enggak kebanyakan garis. Ini sebaiknya nggak usah diganti warnanya ya. Saya nggak pernah ganti warnanya. Udah. Nggak ada settingan lain. Itu aja tentang UFO. Nah, ini ada pertanyaan jika EMA dekat distal, itu kita belum bahas EMA, kita belum ada bahas EMA, sabar. Kita belum bahas EMA angka Fibo nanti, sabar. Di kehidupan nyata Mas Engka pakai kalibrasi berapa? 0,5 Mas, 0,5.
hidden base ya Mas ya, hidden base atau professional level gitu ya. Mas, bikin tutorial videonya dong cara backtest, yes, is coming. Cara backtest kita bahas. Kapan kita harus merubah nilai kalibrasi UFO? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya di backtest dulu sekali. Kita tipenya yang mana yang paling oke buat kita secara win rate dan secara profit. Setelah itu jangan diganti lagi. Jadi bukan ganti-ganti kalibrasi ya. Saran saya dites dulu sekali, lakukan 100 transaksi atau 100 backtest gitu ya, kayak Mas Erik gitu ya. Mas Erik backtest USD-Yen selama 1 tahun gitu ya. Nah, di backtest gitu, terus Erik backtest USD JPY selama 1 tahun. Nanti akan saya share secara backtestnya. Dan setelah itu dites saja kalau 0,6 profitnya berapa, 0,5 profitnya berapa. Banyak kerjaan dong Mas, yes. Itu yang membedakan teman-teman mau dapat duit banyak atau enggak dari trading. Buat saya worth it ya. Saya belajar banyak, ngerjain banyak hal dan worth it, sangat worth it teman-teman. Kalau teman-teman tahu kisah hidup saya gitu ya, dari dulu saya memulai sampai hari ini ya ini tidak datang gitu aja teman-teman, bukan yang saya terus tiduran terus ikut workshop 3 hari terus trading for living, nggak gitu. Jadi saya ikut pelatihan, saya belajar, saya ngetes ratusan kali sampai akhirnya saya sampai ke titik saya hari ini. Saya ngetes ribuan kali. Jose sebelum menemukan UFO ini dia ngetes 5.000 kali. Dia ngetes core strategi ini 5.000 kali sebelum akhirnya dia pakai sebagai sebuah sistem. Jadi saya nggak tahu dengan teman-teman gitu ya. Oke. Jika area semakin lebar berarti TP semakin jauh ya Om. Yes, TP-nya semakin jauh, tapi SL-nya lebih jarang terjebak. Hasil akhirnya sih sama sih, mau pakai 0,5, 0,6 pada akhirnya, 0,4 pada akhirnya sama. Kalau kita ngomongin performa tahunan akan sama. Cuman ya banyak orang kan ketika trading dalam grup kayak gini, hati-hati teman-teman, ketika trading dalam grup lihat temannya TP, kita SL, ya, jadi kita waduh berarti saya perlu berubah. Nah, itu yang perlu dihindari. Makanya saya suka dengan tidak terbaca gitu ya. Oke. Apakah pada prakteknya kita akan fokus sama kelas 1 leverage? Yes. Prakteknya kita hanya akan pakai 1 kalibrasi saja. Kita tesnya dulu. Setelah itu perubahan setting di UFO itu logikanya gimana? Ya, dari prediktif, tapi logikanya adalah ketika kita rubah, dia akan melihat UFO di time frame yang lebih kecil yang nggak kelihatan oleh mata kita, itu digabungin. Jadi semakin rendah kalibrasinya, dia akan punya seberapa sensitif UFO menentukan area-areanya. Semakin tinggi kalibrasinya, dia akan mengambil noise kecil yang beda time frame. Misalnya nih, saya punya UFO di 1 jam udah di 60 menit USD-Yen. Saya punya UFO di 60 menit. Jadi ketika kalibrasinya saya naikkan, teman-teman, saya naikkan ke 0,6 gitu ya, dia akan melihat area fill order di time frame lain dan digabungkan jadi 1, makanya lebih gede. Teman-teman lihat di sini. Areanya jadi segini. Yang ini, segitu. Kalau 0,6. Kalau 0,5 areanya cuma segini, lebih kecil. Nah, teman-teman bisa lihat, kadang-kadang gitu ya, harga sentuh di sini, belum sampai UFO kita, kurang dikit dia rally, karena dia menyentuh UFO di time frame lain. Dia menyentuh UFO di time frame lain. Dan kalau time frame itu bekerja, maka dia akan digambar. Nah, di 0,5 saya nggak kelihatan, 0,5 dia cuma gambar yang di sini aja, ini drop base rally digambar. Tapi kalau pakai begitu saya rubah ke 0,6, teman-teman bisa lihat proximalnya, line-nya berubah, line-nya jadi lebih lebar. Karena dia melihat di dalam sini kemungkinan besar ada rally base rally, ada drop base rally di time frame yang lebih rendah yang dia gambar digabungkan menjadi 1 UFO yang lebih tebal. Otomatis lebih tebal, lebih kuat, tapi SL-nya jadi lebih jauh. Jadi bagusan mana 0,5 sama 0,6? Ada hari, sekali lagi, ada hari di mana 0,5 akan mengerjakan tugasnya lebih bagus kalau ternyata harga masuk cukup dalam ke area sebelum akhirnya rally. Yang 0,5 udah TP 1/3, yang 0,6 belum. Tapi kalau kasusnya gitu ya, ternyata harga merespon UFO yang ini, terus rally, yang 0,6 profit, yang 0,5 miss entry. Ya pada akhirnya gitu. Sama kayak misalnya kayak gini, misalnya 0,6 kita punya UFO di sini, 0,5 masih di situ. Kalau saya bikin 0,7 misalnya, oh, ya 0,7 ini nggak digambar, dia lebih konservatif lagi. Kayak gini dia nggak berani. Gitu. Jadi pada akhirnya teman-teman, yang penting adalah tidak dirubah-rubah kalibrasinya, teman-teman akan survive anyway. Gitu ya. Akan survive anyway. Oke.
Nah, di 0,7 lebih gede lagi. Ternyata dia ngambil sampai ke sini. Teman-teman bisa lihat. Di 0,7 dia ngambil ini. Uh, ngambil lebih gede lagi segini. Otomatis kalau 0,7 areanya lebih lebar lagi. Tapi dia diuntungkan ketika harga sentuh hampir SL sampai ke sini misalnya sebelum akhirnya rally gitu ya. Yang kalibrasi bawahnya udah SL dia belum. Jadi pada akhirnya sama aja gitu ya. Ada hari di mana itu terjadi. Mau pakai kalibrasi berapapun, teman-teman mau pakai kalibrasi berapapun, ada hari di mana harga kiss SL kita terus balik lagi. Mau pakai 0,5 akan ada hari di mana kiss SL kita terus balik lagi. Mau pakai berapapun ada hari di mana harga kiss SL kita balik lagi. Dan itu adalah cost of doing business, itu adalah part of trading. Kita tuh nggak bisa ngambil semua pergerakan yang ada di market, kita nggak bisa 100% akurat. Makanya trading itu cuma game of probability. Yang penting kita punya probability yang cukup, kita punya risk yang naik. Kan kita kemarin udah dibahas di depan nih teman-teman. 1 gitu ya. Probability, 2 risk, 3 reward. Nah, kalau kalibrasinya rendah, maka probability-nya akan turun. Tapi risk reward-nya naik. Hasil akhirnya sama, probability-nya turun tapi RR-nya naik, berarti lebih bagus. Maksudnya hasilnya tetap oke. Tapi ketika misalnya teman-teman pakai kalibrasi yang lebih tinggi, probability-nya lebih tinggi, tapi RR-nya kan turun, risk reward-nya turun. Pada akhirnya sama aja. Kan teman-teman tinggal pilihannya naikin probability atau naikin RR, kan gitu aja, untuk dapat profit lebih banyak. Nah, kalibrasi itu fungsinya seperti itu. Pada akhirnya selama teman-teman berpatokan sama satu kalibrasi, ya akan baik-baik aja. Nah, kalau teman-teman berusaha nyali holy grail, itu tidak ada. Nah, kenapa banyak orang akhirnya nggak kemana-mana? Karena mereka berusaha cari holy grail. Mereka cari sebuah sistem yang tidak pernah SL, which is nggak ada, teman-teman. Trading itu intinya cuma game of probability. Yang penting kalau kita loss, ruginya berapa. Kalau kita profit, untungnya berapa. Sesimpel itu. Tugas kita adalah ketika hari loss berturut-turut, kita tidak ditendang keluar dari permainan, GMC, ketika profit, kita bisa secure profitnya. Itu aja. Kalau kita salah, kita keluar dengan loss minimal mungkin. Kalau kita benar, kita keluar dengan profit semaksimal mungkin. Yang penting kita punya probability yang cukup. Nggak ada sistem trading yang win rate-nya bisa 100%, 90%, dan seterusnya. Nggak ada, teman-teman. Kalaupun ada, ya berarti teman-teman nonton kemungkinan RR-nya nggak jalan gitu ya. Jadi pada akhirnya sama aja. Yang perlu kita lakukan adalah menerima. Kalau ini SL ya SL. Karena kadang-kadang kita udah punya perfect setup nih, teman-teman. Wah, udah ada PLN-nya gitu ya. Harganya udah bagus, ada PLN gitu ya nanti. Areanya very clean, rally based rally gitu ya. Semuanya in place, climate-nya oke, terus tiba-tiba SL. Terus orang nanya saya, Mas, apa yang salah ya? Kenapa SL? Ya simply itu salah satu contoh transaksi yang SL gitu. Dan itu akan banyak terjadi di kita. Ada banyak area yang semuanya sudah benar dan SL. Ya udah, memang SL aja gitu. Nggak ada yang salah. Nah, teman-teman, sekelas ya teman-teman cek deh, teman-teman cek Redelio win rate-nya berapa, profitnya berapa per tahun, trader-trader besar gitu ya. Paul Tudor Jones gitu ya, Jesse Livermore gitu ya, win rate-nya berapa, profitnya berapa per tahun. Jadi teman-teman dapat gambaran. Even the best of the best saja masih lose gitu ya. Masih lose, dan saya selalu bilang losing trade doesn't make you loser, just a trader. Jadi pada akhirnya teman-teman tetap harus bisa menerima. Itu yang membedakan saya dengan kebanyakan trader lain, itu yang membedakan kita nantinya, teman-teman. Seorang profesional trader dengan seorang amatir. Seorang amatir akan selalu pakai sebuah sistem yang menurut dia holy grail, dan dia akan ganti ke sistem temannya yang menurut dia. Jadi gini, amatir itu dia akan pakai sebuah sistem yang menurut dia holy grail, dan dia akan berhenti pakai sistem itu jika menurut dia sudah tidak holy grail lagi, dan dia akan ganti ke sistem temannya yang menurut dia holy grail. Setelah itu dia pakai, terus menurut dia sudah tidak holy grail lagi, dia akan ganti ke sistem temannya lagi yang menurut dia holy grail, dan gitu terus sampai tua gitu ya. Pada akhirnya teman-teman akan ada hari di mana kita SL, akan ada hari di mana setup kita sebagus apapun tidak bekerja, dan yang nggak apa-apa, itu akan terjadi. Hari itu akan datang, dan tugas teman-teman ketika hari itu datang, ya gimana cara kita bertahan? Gunakan MM yang baik, gunakan money management yang baik. Ada hari di mana setup kita TP semua, ya ketika itu terjadi apa yang harus kita lakukan? Pastikan teman-teman tidak intervensi. Ketika TP, pastikan dia kena TP maksimal, kena final target dengan benar. Jadi supaya ketika hari buruk terjadi, kita loss-nya tetap. Ketika hari bagus terjadi, kita profitnya lebih gede. Dan on the long run, dalam 1 tahun, harusnya teman-teman akan tetap making money. Kalau teman-teman menganalisa secara mingguan, kok minggu ini loss, minggu depan profit, apa yang salah? Bulan ini loss, bulan depan profit, apa yang salah? Ya, itu teman-teman akan pusing dan akhirnya nggak kemana-mana. Gitu ya. Lihat trading sebagai bisnis jangka panjang. Gitu ya.
Nah, ini Mas Rudianto, Mas kalau hasil akhirnya sama, apakah boleh RIX-nya dinaikkan agar hasilnya lebih besar? Sebenarnya sah-sah aja, teman-teman mau pakai RIX, misalnya saya mau pakai RIX 5% per transaksi. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi risetnya kalau RIX-nya di atas 2%, psikologinya terganggu. Kalau teman-teman bisa RIX-nya 5% per transaksi dan kebal ketika misalnya habis 5% per transaksi, kena SL 6 kali berturut-turut, chicken nggak? Banyak orang RIX-nya gede, begitu SL berturut-turut jadi chicken. Entry berikutnya nggak berani entry, pas mau nggak di entry terus dia TP. Tuh kan, coba tadi entry. Ya itu terganggu RIX-nya. Kenapa saya pakai RIX yang sangat kecil, teman-teman? RIX saya per trade itu bisa 0,3% rata-rata. Saya RIX saya 0,3%. Ya, dan saya mostly salah satu orang yang analisanya lebih akurat dari kebanyakan orang gitu ya, sombong. Itu pun saya masih pakai RIX segini supaya saya bisa tenang, saya bisa entry semua setup yang menurut saya bagus. Saya tuh nggak ada perasaan gimana kan, entry ya entry, TP ya TP, SL ya SL. Saya punya akun saya yang paling agresif, akun saya yang paling mabok gitu ya. Semabok-maboknya saya, semabok-mabok segala mabok ini, akun kenakalan saya tuh 2% di 1:1 dan 1% di 1:2. Ini akun termabok overloadnya saya itu segini. Ini udah titik paling overload di hidup saya. 2% di 1:1, 1% di 1:2. Per trade-nya 3%. Dan ini teman-teman, ini adalah akun kenakalan. Ini saya punya akun withdrawal. Akun withdrawal saya makan, duitnya nggak habis, saya masukkan lagi jadi uang jajan. Nggak habis, saya masukkan lagi jadi akun kenakalan. Jadi ini hilang pun sebenarnya saya nggak apa-apa, tapi saya tetap menjaga MM-nya. Nah, saya nggak tahu sama teman-teman. Kan kita nggak, nah, kalau teman-teman baca quote-nya Warren Buffett gitu, Warren Buffett ditanya, ketika Jeff Bezos ketemu Warren Buffett gitu ya, saya nggak tahu ini benar atau tidak gitu ya. Buffett, kalau sistem cara investasimu begitu simpel, kenapa nggak banyak orang ngikutin kamu? Buffett simply jawab, karena nggak semua orang nggak mau kaya lambat. Ingat teman-teman, forex ini bukan cara kaya semalam gitu ya, forex ini bukan bisnis kejar tayang gitu ya. Jadi ya buat apa buru-buru pengen dapat gede ya. Kalau teman-teman, sekali lagi, saya udah bilang, kalau teman-teman fokusnya on money, kalau fokusnya di uang, nggak akan kemana-mana tradingnya. Fokusnya harus di execution. Fokus kita tuh di execution. Fokus kita di plan. Fokus kita apakah kita bisa ngikutin trading plan dengan baik atau dengan benar atau tidak. Uang itu hanya buying produk. Uang itu hanya ngikutin kalau kita disiplin sama trading rule kita. Kalau kita dari awal saya naikin DXY biar hasilnya gede, saya naikin ini biar hasilnya gede. Kalau dari awal kita udah uang terus, kemungkinan besar tradingnya akan kemana-mana. Karena ketika ketemu bulan loss, teman-teman putus asa, ganti sistem. Padahal teman-teman tinggal improve aja. Kalau loss, kalau RIX-nya oke, teman-teman masih bertahan, teman-teman pelajari, oke, yang SL kemarin gini, oh ternyata ini bisa dihindarin, kita improve pelan-pelan. Itu yang saya lakukan dari dulu. Maksudnya gini, ini agak keras ya. Kan kita sudah loss sejauh gini gitu ya. Maksudnya teman-teman ada yang udah 5 tahun trading, ada yang udah 4 tahun trading, ada yang 3 tahun trading, dan masih loss terus gitu ya. Dan faktanya hari ini masih hidup gitu kan. Nggak meninggal juga. Ya apa salahnya ditambah dulu 1 tahun, 2 tahun, trade for skill dulu. Apa salahnya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan nggak usah mikirin make money dari trading dulu, kita fokus eksekusi, fokus sama rule, fokus sama skill, nanti uangnya ngikutin. Banyak orang tuh diburu-buru, kayak misalnya, Mas, kalau pakai RIX dari balance, kalau hari loss, nanti recovery-nya lambat. Ya nggak apa-apa, buat saya recovery lambat nggak apa-apa, karena saya fokusnya di skill. Kayak, kan ada banyak nanya nih, kalau saya punya balance 1000 gitu ya, maka RIX saya 1% dari 1000. Maka risiko saya 1% dari 1000. Ketika misalnya saya loss gitu ya, balance-nya turun jadi 900, maka RIX saya 1% dari 900. Ketika saya loss lagi, balance saya turun jadi 800, maka RIX saya 1% dari 800. Ketika turun lagi dari 700, maka RIX saya 1% dari 700. Makanya saya nggak akan pernah MC. Rekor terburuk saya, teman-teman, akun saya itu turun lagi jadi 600. Saya pernah minus sampai 40% di akun saya itu tahun 2012, itu dulu banget gitu. Saya minus sampai 40%. Dan saya nggak mikirin tuh, wah kalau gini nanti baliknya lama dong mas, karena RIX-nya dari 600 untuk balik ke 1000 lama. Ya iyalah, kalau 1000 kan kita udah tahu, 1000 nggak akan bikin kita kaya. Kita kaya ketika kita punya portofolio yang besar, kita punya deposit yang besar. Nah teman-teman nggak akan pernah punya deposit yang besar kalau deposit yang kecil aja nggak bisa di-manage dengan benar kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi kan gini teman-teman, fakta akun kita turun gitu ya, akun kita turun, berarti kan kita tidak doing well. Ya banyak orang begitu turun di averaging, di marti, supaya pengen cepet balik, ya balas dendam karena pengen segera balik modal.
Ya nanti dulu mikirin balik modal, mikirin profit, mikirin skill aja dulu. Makanya saya lebih suka pakai RX per trade. Jadi untuk nge-MC akun saya susah karena akun saya akan cenderung pakai RX per trade dulu. Nah, lama-lama begitu dia mulai growing up, akunnya mulai naik dari 600, 700, kan dia tetap compounding. Begitu dia naik misalnya dari 600 gitu ya, naik jadi 700, RX 1% dari 700 gitu ya. Begitu naik jadi 800, RX 1% dari 800. Begitu naik jadi 900, RX 1% dari 900. Begitu dari 1000, dari 1100, 1500, 2000, dan seterusnya gitu teman-teman. Saya tidak akan pernah, ketika saya udah di sini gitu, di sini, saya nggak akan pernah balik ke sini. Karena saya tahu, karena saya membangun skill. Nah, teman-teman, saya nggak tahu dengan teman-teman, apakah teman-teman fokus cepat, waduh begitu turun jadi 800, sayang dong, naikin DEX-nya biar cepat balik. Nah, kalau udah naikin DEX-nya biar cepat balik, biasanya emosinya terganggu, psikologisnya terganggu, tradingnya tidak objektif lagi, pengennya balas dendam, pengennya cepat-cepat tarik modal, akhirnya di averaging, di market, terus MC, terus nyalain sistem, wah ini sistem ini tidak bekerja, ini ngapusi, bohong, dan segala macam. Master A sesat gitu. Akhirnya muncul kata-kata seperti itu. Ya, sebenarnya karena salah kita sendiri. Makanya sabar. Kalau saya ya tes dulu. Kalau teman-teman punya sistem, makanya selalu bilang jangan percaya siapapun. Percaya sama data. Jadilah tester bukan trader. Ketika punya data, jadi tes dulu, dites. Persetan mau siapapun yang ngomong, ya dites dulu. Sampai teman-teman nggak usah buru-buru. Saya dulu nih, kita kan nih sudah, misalnya saya nih, saya umurnya dulu 25 tahun, 24 tahun. Selama 24 tahun hidup saya gitu ya. Saya itu miskin gitu ya. Ya apa salahnya ditambah 1 tahun lagi miskinnya, kan nggak apa-apa, orang udah 24 tahun miskin. Tapi kalau saya miskin dengan benar, selama saya miskin 1 tahun 2 tahun ini saya melakukan dengan benar, saya tidak akan balik ke miskin lagi kan gitu. Tapi kalau teman-teman aduh udah 24 tahun miskin, buru-buru pengen 6 bulan kaya, 1 tahun kaya, ya pengen cepet kaya dengan cara yang tidak sehat, itu yang bikin trader nggak kemana-mana. Pada akhirnya teman-teman mau dikasih sistem sebagus apapun, sehebat apapun, akan tetap ada minggu, akan tetap ada hari, akan tetap ada bulan di mana market simply tidak bekerja, tidak sesuai dengan sistem kita, dan itu akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, pertanyaannya bagaimana cara kita bertahan? Itu aja. Nah, apakah teman-teman nanti ganti sistem? Kalau teman-teman ganti sistem, nanti ketika ada bulan di mana kita panen raya, udah ganti sistem lagi, udah nggak punya sistem lagi. Kayak April gitu ya. April salah satu akun saya bertumbuh gila-gilaan gitu ya. Salah satu akun saya bertumbuh cukup gede di bulan April. Mei so-so. Mei beberapa akun saya minus 0,4%, ada yang minus 0,5%, ada beberapa yang nggak minus gitu ya. Tapi Mei not so good gitu. Dan nggak ada yang salah, saya nggak pengen ganti sistem tuh. Kalau teman-teman lihat datanya NFC gitu, misalnya NFC teman-teman Mas Fadli dan tim gitu ya, selama 1 tahun selama tahun 2019 ada 10 bulan profit, ada 2 bulan loss. Ya dia nggak perlu ganti sistem gara-gara ada 2 bulan yang loss, kan dia 10 bulan yang lain profit. Selama 1 tahun hasilnya profit. Dan makanya ya tadi hedge fund itu juga portofolinya dinilai setahun sekali. Setahun sekali. Makanya mereka targetnya cuma 20% per annum gitu ya. 20% per annum, 10% ya 20% per tahun ya, 30% per tahun gitu. Kita ngomongin 30% seminggu ya. Dan pada akhirnya teman-teman belajar dong, teman-teman ngecek table compounding, teman-teman cek table compounding gitu. Di table compounding itu kalau saya bisa ngasilin 5% aja sebulan, 4% aja sebulan, apa yang saya dapetin? Berapa sih dari berapa sih uangnya? Kayak teman-teman lihat kemarin Mas Benny dari Singapura, dari batch Surabaya gitu, dia bilang, saya dapat 4R, 7R ya. Dia April dapat 4R, Mei dapat 7R. 4R, 7R per bulan itu udah gede banget buat saya. Bagi sebagian orang kalau nggak 30R, 40R nggak gede. Gitu. Nah, itu yang bikin rusakan gitu ya. Bener Mas ya, udah 2 tahun, 29 tahun miskin. Ya udahlah, ini tambah 2 tahun lagi miskin nggak apa-apa. Tapi ini sekali ini saya lakukan dengan benar supaya nggak miskin terus-terusan. Jadi kalau teman-teman pengen cepet-cepet kaya ya miskin lagi ya buat apa gitu ya. Kalau grow maka compounding boom. Nah ini ada Mas Farid. Faktor modal kemungkinan bisa mempengaruhi tujuan jangka pendeknya Mas. Karena rasanya akan berbeda, sama-sama profit 5% dengan modal 500 dan 5.000 beda. Ya betul, makanya ingetin goalsnya. Kenapa teman-teman join trading pada on the first place? Gitu? Atau teman-teman nonton video saya tentang trading for living. Pandangan saya tentang trading for living. Kalau nggak salah saya udah ada di IGTV. Gitu, pandangan saya tentang trading for living. Banyak orang tuh, apa ya, kena
mitos, wah trader harus trading for living. Ya nggak ada, bukan mitos sih, ada banyak trader trading for living. Tapi ingat, dia trading for living itu balance-nya berapa tahun ke berapa. Saya itu udah trading 8 tahun, teman-teman. Saya trading dari 2013, 2012, 2013, sekarang udah 2020 gitu ya. Saya baru benar-benar nggak nyentuh bisnis lain itu 1 tahun, 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir lah. Setelah balance-nya gede gitu ya. Setelah balance-nya gede. Tahun ke-5, tahun ke-6 tuh saya punya portofolio, pertumbuhan compounding saya itu sekitar beberapa puluh ribu persen gitu ya. Tapi itu compounding pelan-pelan, sebulan cuma 5%, 7%, 5%, 7%, 5%, 7%, balance-nya $250, which is nggak jadi apa-apa. Saya start trading itu dengan balance $250 dan saya nggak pernah withdraw. Sampai dia jadi 500, saya nggak withdraw gitu ya. Sampai saya punya balance belasan ribu gitu. Puluhan ribu, dan by the way saya berdoa, ya Tuhan saya pengen punya balance trading 10.000 gitu. Saya literally berdoa dan nyebut balance trading 10.000 dalam doa saya gitu. Jadi ya tadi teman-teman kan hari ini saya yakin teman-teman hari ini punya pekerjaan. Fakta teman-teman hari ini ada banyak orang yang tradingnya loss gitu ya. Sampai hari ini masih loss, dan teman-teman hadir di ruang ini, teman-teman mampu bayar kelas ini. Artinya teman-teman hari ini punya pekerjaan di luar trading. Ya fokus saja sama tradingnya for skill gitu ya. Compounding pelan-pelan sampai hasilnya cukup untuk makan. Jangan dikebut tradingnya hanya karena kita pengen trading for living. Jangan kita naikin risk. Trading dengan benar, ikutin rule, fokus sama skill, kerja, dapat pekerjaan, invest di uangnya, kerja, dapat pekerjaan, masukin ke akun, jaga portofolionya. Kalau teman-teman punya portofolio 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada orang mau bayar mahal portofolio teman-teman. Itu yang terjadi sama saya. Saya 2019 berubah, switching bumi dan langit, 2019. Dari saya balance-nya biasa aja, saya 2019 tuh saya trader, lumayan, saya trading ratusan juta gitu, uang keluarga, uang ibu saya gitu ya, ratusan juta. Profitnya cukup lah untuk hidup di Purwokerto dikit-dikit ya, nggak yang gimana-gimana, bukan kehidupan yang gimana-gimana banget gitu. Dan karena saya menjaga portofolio saya, 2019, 2018 akhir saya ke teman-teman saya kasih lihat portofolionya, dia langsung injek gede banget gitu, dia injek miliaran gitu ya, dia injek miliaran ke akun saya dan hidup saya berubah, risk-nya langsung berubah. Biasanya risk-nya sekian, langsung sekian. Nah, karena saya trading dengan cara yang benar, begitu balance-nya berubah, nggak ada bedanya buat saya. Karena saya tetap menganggap sebagai R, saya tetap menganggap sebagai persentase. Saya nggak tahu sama teman-teman. Kalau teman-teman punya portofolio bisa profit 5% per bulan, 10% per bulan selama 2 tahun straight, teman-teman datang ke orang-orang kaya yang punya duit, dikasih lihat. Banyak orang mau bayar portofolio teman-teman. Atau teman-teman bisa bikin copy trade, pump account, kalau teman-teman konsisten 5%, 10% bulan selama 1 tahun, 2 tahun, banyak orang yang mau invest puluhan ribu dolar ke account teman-teman, ratusan ribu atau jutaan dolar ke account teman-teman. Percaya saya, ada banyak orang di luar sana yang punya duit banyak gitu ya, dan nggak tahu mau diapain uangnya, dan buat mereka angka 3%, 5% per bulan itu gede. Tapi kalau teman-teman ngotot pengen ratusan persen per bulan, ya cuman teman-teman akan ngikutin kekuatan uang kita nggak bisa pakai leverage orang lain. Makanya saya akan bikin komunitas. Kalau teman-teman di sini ada yang akunnya bertumbuh dengan bagus dan dengan sehat, nanti saya kenalin ke orang-orang yang pengen naruh dana gede ke saya. Ada banyak orang yang nelpon saya, Mas saya mau nitip trading, nelpon Mas saya mau nitip trading, saya selalu bilang no. Dan angkanya lumayan gitu ya, walaupun nggak gede banget, tapi lumayan oke buat sebagian orang gitu. Dan kalau teman-teman semua nih alumni Family Survival to Mastery punya balance yang bagus, punya portofolio yang bagus, punya angka tahunan yang bagus, saya bisa rekomendasiin ke teman-teman gitu ya. Dan itu lumayan gitu ya. Jadi bahkan ya teman-teman pun bisa rekomendasi siapapun. Kalau teman-teman punya portofolio yang bagus, percaya saya, ada banyak orang yang punya duit dan mau bayar portofolionya. Itu yang terjadi di saya. Makanya saya dari dulu jaga portofolio saya. Saya cicilan nunggak, tetap aja tradingnya benar. Saya nggak mampu bayar apa, tetap aja saya tradingnya tidak diganggu. Saya nggak bisa makan, tradingnya nggak boleh diganggu. Saya nggak punya duit, saya minjem orang, tradingnya nggak boleh diganggu. Karena saya percaya sama portofolio saya, gitu ya. Bagaimana cara agar bisa konsisten seperti Mas, nggak mengasalkan rasa bosan dan nafsu ingin cepat kaya? Makanya fokus, jangan trading aja. Hidup ini fokus. Kita perlu belajar hal baru, baca buku yang positif, ikut pengembangan diri, ikut seminar, belajar gimana caranya manage emosi kita. Ya fokus sama hal-hal lain, bantu orang lain. Banyak hal. Kalau teman-teman bosan tuh mungkin nggak punya kehidupan, ya cari kehidupan dong, kehidupan di luar trading biar nggak bosan gitu. Makanya saya bikin kelas, bikin komunitas, ada teman ngobrol biar nggak bosan, saling mengingatkan supaya kita semua stay on track gitu. Kalau buat portofolio begitu Mas, akunnya nggak boleh di WD biar hasilnya bagus, atau dibuat khusus akunnya untuk portofolio. Di withdraw. Saya dulu selalu withdraw, tapi yang nggak semuanya di withdraw, tidak 100% di withdraw. Teman-teman bikin aja, misalnya 20% di WD, sisanya di kompon, atau
50% DWD, sisanya di compounding. Jadi jangan semuanya di compound, karena kalau di compound semuanya juga teman-teman nggak dapat feeling memiliki akunnya, jadi harus tetap di withdraw. Tapi yang nggak di withdraw semua. Sampai di satu titik teman-teman punya compounding account, punya withdrawal account. Compounding account pun tetap harus di withdraw, minimal 20% harus DWD. Oke. Mantap, materi autonya itu diakhiri dengan psikologis. Mas, ya Mas, tante saya mau saya suruh jual rumahnya buat modalin kalau tradingnya bagus. Ya iya, kalau tradingnya bagus sih sah-sah aja teman-teman mau trading pakai duit apapun kalau teman-teman sudah tidak terganggu psikologisnya. Ya walaupun saya nggak merekomendasikan jual rumah orang, tapi saya dulu, saya itu minta bapak resign untuk saya tradingin loh. Bapak mertua itu kerja jadi security, jadi satpam di pabrik, satpam pabrik. Saya minta resign, kalau resign dapat uang berapa? 25 juta. Kasih saya 25 juta, saya tradingin, saya gaji seperti satpam. Dengan gaji satpamnya, dan saya akan kasih lebihnya. Jadi saya senekat itu. Tapi kan saya yakin dengan portofolio saya. Saya minta ibu saya waktu itu punya hutang di koperasi, saya suruh tutup utang yang lama, minjem lagi aja 200 juta kasih ke saya. Nanti utangnya saya yang bayar di koperasi. Saya nggak merekomendasikan lagi, saya nggak rekomendasiin teman-teman pinjam uang untuk trading gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah konsisten, pada akhirnya nggak ada bedanya mau duit siapa, mau duit saya, duit orang lain, duit pinjam, duit sendiri. Kalau psikologinya sudah matang. Tapi kalau belum matang ya duit sendiri aja masih pengen balas dendam, apalagi duit orang gitu. Oke, 1 jam 21 menit. Kita akan masuk ke slide lagi, kembali ke slide, teman-teman. Kita akan bahas time frame dan styles. Nanti kita akan bahas cepat aja. Besok kita akan bahas stylenya. Oke, jadi chart time frame kita udah bahas kemarin. Time frame adalah lifespan, gitu, lifespan dari candle. Jadi time frame ini ditentukan dari trader. Jadi trader yang menentukan time frame berapa yang akan kita pakai. Kita udah bahas kemarin, time frame adalah waktu hidup atau umur satu candle, setiap candle di dalam chart. Nah, time frame ini menentukan style dari trading kita. Jadi style trading ini ditentukan oleh trader dan biasanya berdasarkan durasi yang kita inginkan. Ya. Jadi berikutnya juga style itu tergantung dari personality, waktu yang dimiliki, dan juga goals-nya. Jadi time frame yang kita pakai itu ditentukan dari style-nya. Jadi kalau teman-teman nanya, Mas sebaiknya pakai time frame berapa dalam trading? Tergantung style yang kita pengen gunakan. Time frame-nya ditentukan dari style. Berikutnya, style itu ditentukan oleh trader, tergantung dari personality, waktu yang dimiliki, dan juga goals-nya. Ya. Nah, teman-teman, trading style ini akan mendikte time frame yang kita gunakan. Jadi begitu teman-teman pilih trading style-nya, teman-teman akan dapat, oke, kalau saya day trader, time frame-nya ini. Kalau saya swing trader, time frame-nya ini. Kalau saya adalah long term investor, time frame-nya ini, gitu ya. Time frame yang lebih besar akan menghasilkan long lasting trade. Jadi time frame yang lebih besar akan menghasilkan transaksi yang lebih lama, dan time frame yang lebih rendah akan menghasilkan transaksi dengan durasi yang lebih pendek. Nah, ini adalah beberapa hal yang cukup common di industri ini. Yang pertama adalah intraday trader. Jadi intraday trader ini keluar dan masuk dalam satu hari. Besok kita akan bahas lebih detail. Berikutnya ada swing trader, gitu ya. Saya tipenya adalah swing trader. Jadi saya masuk kategori swing. Saya tidak sanggup intraday, gitu, karena buat saya intraday sangat membosankan, ngurusin chart tiap hari, dan saya nggak punya kehidupan. Jadi kayak tadi, Mas, gimana caranya supaya bosan nggak cepet kaya? Cari kehidupan, bikin kehidupan, bersosialisasi, cari komunitas lain di luar trader, gitu, di luar trading. Jangan ngomongin trading dulu. Makanya saya baca buku, saya belajar pengembangan diri, saya belajar gimana cara ngontrol emosi saya, belajar mastering yourself. Karena pada intinya akhirnya trading ini teman-teman harus mastering yourself. Teman-teman harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita harus tahu apa yang bisa kita kontrol, tahu apa yang tidak bisa kita kontrol. Jadi orang bijaksana itu tahu apa yang dia bisa kontrol, apa yang dia tidak bisa kontrol, dan dia memiliki keberanian untuk merubah apapun yang dia bisa kontrol, dan dia mempunyai kebijaksanaan untuk melihat yang mana yang bisa, yang mana yang enggak. Gitu. Jadi simple. Kita itu, doa kita adalah, ya Tuhan, please beri saya keberanian untuk merubah apa yang bisa saya rubah, gitu. Dan beri saya kerelaan hati untuk menerima apa yang tidak bisa saya rubah. Dan beri saya kebijaksanaan untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Jadi sesimpel itu. Jadi itu tugas kita, doa kita sama Tuhan, gitu ya. Jadi pertama, tolong berikan saya keberanian dan kekuatan untuk merubah apapun yang masih bisa saya rubah, gitu ya. Berikan saya keikhlasan hati untuk merelakan sesuatu yang tidak bisa saya rubah. Dan berikanlah saya kebijaksanaan untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Supaya kita tahu mana yang bisa kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol. Jadi makanya teman-teman, ya pada akhirnya trading itu mastering
diri kita sendiri. Makanya saya belajar meditasi, saya belajar macam-macam, saya belajar SIFT, saya belajar banyak hal yang berhubungan dengan gimana saya bisa ngontrol diri kita. Saya belajar diet gitu ya. Kalau teman-teman bisa ngontrol diri dalam diet, mostly teman-teman bisa ngontrol diri dalam trading gitu ya. Kalau teman-teman lihat, makanya top CEO di luar negeri itu badannya bagus-bagus, mereka nge-gym, mereka makan dengan sehat, karena itu juga mempengaruhi mental clarity-nya dia gitu ya. Pada akhirnya trading itu tidak sesimpel dikasih rule terus pasti profit. Kalau gitu semua orang dikasih rule pasti profit, tapi pada akhirnya kan psikologinya gede. Makanya tapi itu kabar buruknya ya. Kabar buruknya adalah pemula, newbie itu biasanya nggak tertarik sama kelas psikologi. Mereka maunya dikasih teknik. Kalau kita ngomongin teknik, rame yang ikut. Tapi kalau ngomongin psikologi yang ikut dikit. Padahal psikologi lebih penting ya. Ya, banyak teman-teman mungkin baca buku, ada yang bilang 95% psikologis, 98% psikologis. Teknikal itu kecil ya. Berikutnya position traders, ini lebih jauh lagi. Ada long term investor dan udah ya. Jadi ada 4 tipe. Teman-teman pilih. Apakah teman-teman jadi intraday, swing position, swing trader, position trader, long term investor. Nah, disinilah teman-teman perlu ngetes dan ukur. Makanya saya bilang teman-teman tuh perlu waktu, teman-teman tuh perlu waktu yang cukup lama untuk bisa menentukan untuk menjadi trader. Teman-teman perlu kasih waktu sebuah sistem untuk bekerja. Makanya saya selalu bilang butuh 6 bulan sampai 1 tahun. At least kalau teman-teman berada di komunitas yang baik, teman-teman put time and effort, teman-teman latihan yang banyak, teman-teman tetap butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk bisa trading dengan benar. Karena pada akhirnya, teman-teman juga akan menentukan style ini berdasarkan waktu. Semua orang nih yang saya kenal gitu ya, nggak semua orang sih, sebagian besar orang yang saya kenal, ketika mereka belajar di kelas, mereka semua mengatakan saya adalah intraday. Wah, saya ini time frame rendah. M5, M8, M15 sikat gitu ya. Mereka maunya time frame rendah. Mereka yakin intraday. Seiring berjalannya waktu, teman-teman lihat aja ada berapa banyak orang yang di grup alumni yang akhirnya wah kayaknya saya nggak cocok Mas H421. Wah, manage-nya susah. Wah, bikin reportnya susah, bikin apa sih istilahnya? Bikin jurnalnya susah. Kayaknya saya sekarang nyerah deh. Tobat, saya mau swing aja gitu. Kayak saya, teman-teman saya swing, saya mau turun dari H1, dari 55 itu saya nggak sanggup. Saya pernah coba turun ke 21 ke M15, nggak sanggup saya dengan terlalu banyak, harus liatin chart berkali-kali. Banyak orang yang berawal dari, wah saya ini pasti intraday ini, wah saya M15, M5 hajar, pasti oke lah. Saya kasih rule. Dia orang tuh kan, ya banyak lah teman-teman pemula kalau baru trading, pengennya entry 100 kali sebulan, 80 kali sebulan, 50 kali sebulan. Nggak tahan tuh kalau cuma entry sekali sehari, dua kali sehari, seminggu cuma 5 kali entry, 10 kali, nggak tahan, dia maunya entry-nya banyak banget. Dan itu terjadi, dan itu normal. Saya menemukan banyak banget kasus, sampai akhirnya sering jalan aja. Mas kayaknya saya swing trader. Mas kayaknya saya tipenya position trader. Teman-teman nggak tahu. Nah, untuk tahu itu, untuk tahu diri kita itu butuh waktu, teman-teman. Untuk tahu area seperti apa yang saya suka, makanan seperti apa yang saya suka. Apakah saya agresif, apakah saya konservatif. Kalau teman-teman agresif pun, teman-teman akan tahu, tidak semua kondisi market bisa ditradingkan dengan agresif. Yes, semua kondisi market bisa ditradingkan dengan agresif. Tapi tidak semua kondisi market saya nyaman entry agresif. Nah, kata-kata nyaman itu butuh waktu. Dan saya nggak bisa transfer itu. Saya bisa transfer knowledge, saya bisa transfer pengalaman, saya bisa transfer apapun ke teman-teman, tapi saya nggak bisa transfer skill, saya nggak bisa transfer cara teman-teman mastering diri sendiri. Teman-teman juga harus belajar. Dan pada akhirnya semua orang yang ikut survival to mastery, akan ada orang yang berhasil, akan ada yang sukses, akan ada yang menyerah gitu ya. Saya nggak bilang gagal, karena kalau teman-teman nggak nyerah, nggak akan gagal gitu ya. Karena ada yang nyerah, dan pada akhirnya ya putusannya kembali ke teman-teman semua. Dan itu terjadi di semua industri, nggak hanya di trading. Yang kuliah juga ada yang sukses, ada yang nyerah, yang kerja juga ada yang sukses, ada yang nyerah, yang buka usaha juga ada yang sukses, ada yang nyerah, yang bisnis kuliner juga ada yang sukses, ada yang nyerah. Nah, teman-teman perlu tahu, oh saya ternyata intraday. Oh, pada akhirnya semua orang swing trader. Tapi ada orang yang memang intraday, ya udah, kalau dia intraday ya nggak usah sosokan swing. Kalau swing nggak usah sosokan intraday. Nah, teman-teman perlu berdamai, perlu mengenal diri sendiri, dan perlu waktu cukup lama untuk tahu ini semua, ya. Tes sendiri baru posisi ada di mana. Ya, jadi makanya teman-teman, saya selalu bilang tes dan ukur. Makanya materi pertama, hari pertama adalah ekspektasi gitu ya. Kunci utama yang berhasil gimana ya, Mas? Dia kenal dirinya sendiri, dia belajar, bikin jurnal. Salah satu yang paling membedakan ya, kalau cuman saya ditanya, Mas, apa sih satu yang membedakan trader yang sukses sama enggak gitu ya? Di luar daripada money management segala macamnya, salah satunya adalah jurnal. Ya. Trading yang profesional, dia menjurnal tradingnya. Dia belajar dari kesalahan dia di masa lalu. Melakukan kesalahan itu satu kesalahan, tidak belajar dari kesalahan itu kesalahan yang lain gitu ya. Mas, kalau pakai RIX 0,3% perlu modal minimal berapa ya supaya bisa RIX 0,3%?
Minimal 10.000 lah ya. Minimal 10.000. Saya dapat quote begini, don't give up on trading, it's a difficult skill to acquire, it will require years of trial and error before you get good at it. But once acquired, that skill will allow you to compound your money for the rest of your life, nothing else can. Yes, saya sepakat, Mas Farid. Jadi trading ini saya terjemahkan, jadi kata Mas Farid, ada quote yang bilang begini gitu ya, jangan menyerah di dalam trading, ini adalah skill yang susah untuk dimiliki gitu ya, ini adalah skill yang susah untuk dikuasain gitu ya. Ini butuh bertahun-tahun trial and error sampai kita benar-benar bisa menguasainya dengan baik. Tetapi begitu kita bisa menguasai skill ini trading, kita punya skill yang memungkinkan kita, yang mengizinkan kita untuk mengkompon uang kita terus-menerus sepanjang hidup kita dan tidak ada hal lain yang bisa melakukannya. Well said. Dan saya setuju teman-teman. Di titik saya hari ini teman-teman, kemarin nih saya di titik saya hari ini gitu ya. Saya pengen beli apa ya? Saya pengen beli properti. Terus tak pikir, mendingan tak kompon sendiri lah gitu. Saya ngalamin itu. Saya benar-benar pengen mendingan tak kompon sendiri karena istri saya tadi siang, tadi pagi apa ya? Istri saya bilang waktu kita lagi makan, cerita-cerita itu saya bilang, "Ngapain ya? Kamu kan punya ilmu untuk menggandakan uang kali." Jadi kita punya ilmu untuk menggandakan uang. Jadi kita bisa start dengan berapapun, teman-teman. Teman-teman bisa start dengan $500, bisa start dengan $1.000. Nanti deh teman-teman coba cek tabel compounding, teman-teman bikin tabel compounding. Kalau saya punya balance 1.000, saya compounding 5% sebulan selama 5 tahun, apa yang terjadi? Atau kita bikin aja sekarang ya, kita bikin aja sekarang. Saya bikin aja sekarang, Excel gitu ya. Kita bikin sekarang ya, kita buka Excel. Oke, saya akan buka satu chart ya, ini di batch 2 nggak ada, di batch 1. Nanti teman-teman yang batch 1 tak kasih rekamannya. Kalau misalnya nih bulan gitu ya, bulan 1 bulan gitu ya, 1, 2, 3. Saya nggak terlalu jago di Excel teman-teman, jadi ya maafkan saja, tapi so-so lah. Ini modal gitu ya, saya modalnya 10 juta gitu ya, anggap 10 juta karena 1.000 gitu ya, supaya teman-teman kebayang. Format cell, accounting, RP, modalnya 10 juta gitu ya. Ini profit, ini modal plus profit gitu ya. Kalau kita anggap 5% aja profitnya gitu ya, 5% berarti sama dengan ini dikali 5 dibagi 100 ya, 500.000 sama dengan modal plus profit ini plus ini gitu ya. Nah, minggu depannya modal kita bulan depan ngikutin ini gitu ya. Oke. Kita akan bikin berapa? 5 tahun ya. Kita akan bikin 5 tahun, jadi ini 41, 5 tahun itu 60 gitu ya. Kita bisa lanjutin sih jadi 10 tahun kalau teman-teman mau. 10 tahun berarti 120. Kan selama ini tadi kita udah sepakatin, selama ini kan udah miskin selama berapa tahun itu kan. Jadi apa salahnya ditambah 10 tahun lagi. Oke. Kita cek nanti angkanya benar enggak. Kita akan turunkan sampai 120. Boom. Boom. Ini kita turunkan ke bawah. Kita lihat. Mudah-mudahan angkanya benar. Teman-teman start dengan 10 juta ya. Bulan pertama teman-teman 10 juta gitu ya. Profitnya 5%, 500.000. Terus bulan berikutnya, akhir bulan modalnya jadi 10 juta 500.000. Yang nggak akan semulus ini gitu ya. Tapi yang kita anggap kalau ini sempurna, kalau teman-teman terjadi setengahnya kan juga oke ya. Bulan kedua startnya 10.500, profitnya 525, jadi beresnya jadi 11.025. Bulan berikutnya start dengan 11 juta, profitnya 5%, jadi segini. Dalam 1 tahun ini yang terjadi teman-teman. Dalam 1 tahun balance teman-teman jadi 17 juta gitu ya. Modal 10 juta di awal tahun gitu ya. Profit 5% sebulan. Kalau compounding itu setahunnya bukan 60%. Jadi harusnya kalau setahun 60% dari 10 juta jadi 16 juta, ternyata jadinya 17 juta. Tahun kedua teman-teman jadi 30 juta. Ini tidak ditambah-tambah ya depositnya. Tidak ditambah-tambah depositnya. 30 juta. Tahun ketiga gitu ya. 57 juta gitu ya. Tahun keempat
jadi 100 juta gitu ya. Tahun kelima 60 bulan, tahun kelima jadi 186 juta. Teman-teman lihat di tahun kelima profitnya udah 9 juta sebulan. Nah, 9 juta per bulan ini udah mulai cukup untuk hidup bagi sebagian orang. Kalau teman-teman mau lanjut tahun ke-6 di 72 gitu ya. Jadi 335 juta. Tahun ke-6 teman-teman udah punya 16 juta per bulan. Ini sekali lagi modal 1000 tidak pernah ditambah ya, cuma di tradingin aja. Berikutnya habis 72 berapa? 72 tambah 12 84 mungkin ya. Berikutnya udah 600 juta gitu ya. Berikutnya 96 1 miliar 108 mungkin. 1,9 miliar 10 tahun. Jadi 3,4 miliar gitu ya. Teman-teman 10 tahun, teman-teman punya 166 juta per bulan dan 3,4 miliar. Tahun ke-9, 92 juta per bulan. Tahun ke-8, 51 juta per bulan. Tahun ke-7, 28 juta per bulan. Tahun ke-6, 15 juta per bulan. Ini depositnya 10.000 dan nggak pernah di top up. Kalau teman-teman sanggup nabung gitu ya, setiap akhir bulan teman-teman tambahin 1 juta gitu ya. Boleh nggak? Boleh aja kita rubah. Format cell, accounting, RP gitu ya. Maka sama dengan ini ditambah ini gitu ya. Tiap bulan kita tambahin 1 juta, maka saya rubah angkanya sama dengan ini gitu ya. Benar ya, sama dengan 11 juta. Ini saya rubah. Saya scroll ke bawah. Saya yakin teman-teman hari ini punya bisnis gitu ya. Teman-teman bisa nabung tambahan ekstra 1 juta per bulan untuk di top up ke depositnya. Teman-teman start dengan 1.000, teman-teman tambah 1 juta per bulan, dan teman-teman let's say making, nggak usah gede-gede gitu ya. Saya akan drag ini ke bawah. Oke, teman-teman lihat ilustrasinya gitu ya. Saya start dengan modal 10 juta, profitnya 5%, 500.000, jadi 10 juta 500, tapi akhir bulan saya tambahin 1 juta, jadi 11 juta 500. Bulan depan saya start dengan 11.500, profitnya 575, dapat 12 juta, saya tambahin 1 juta, jadi 13 juta. Bulan depan lagi saya profit lagi, start dengan 13 juta, profitnya sekian, saya tambahin, plus lagi 1 juta, dapat 14 juta, dan seterusnya gitu ya. Teman-teman saya lihat, akhir tahun pertama, balance saya jadi 33 juta gitu ya, profitnya udah mulai 5%-nya, kalau 30 juta udah 1,6 juta. Tahun kedua, kita langsung scroll aja tahun kelima biar cepat. Tahun kelima, teman-teman, lihat bedanya. Tahun kelima balance-nya udah 540 juta per bulan. 540 juta per bulan, 5%-nya itu udah 27 juta per bulan. Ya kan? Ini benar nggak sih? Angkanya berubah semua. Ya, angkanya berubah semua. Kalau tadi kan 3,4 miliar selama 10 tahun. Kalau teman-teman tambahin 1 juta, 10 tahun jadi 10 miliar. 10 miliar itu udah kayak 1 juta dolar. Oke. Nih. Berarti tahun keberapa teman-teman bisa ngomongin trading for living? Kalau teman-teman punya skillnya, bisa ngasilin 5% per bulan, dan teman-teman modalnya 10 juta, saya yakin semua orang mampu punya modal 10 juta. Teman-teman nambahin 1 juta per bulan, nabung gitu ya. Tahun kelima gitu ya, tahun kelima teman-teman posisinya di sini. Tahun kelima di sini. Teman-teman punya modal trading 540 juta dan punya income bulanan 25 juta. Kalau teman-teman mau stop kerja di situ ya boleh. Kalau teman-teman mau lanjut selama 1 tahun gitu ya, teman-teman punya balance 10 miliar, punya profit 1 bulan 400 juta. 497 juta. Saya belum sampai di sini, teman-teman. Saya belum ada di sini. It will be very soon gitu. It will be very soon, ya, punya income ratusan juta per bulan dengan sehat gitu ya, di angka segini. Saya nggak akan bilang ada di mana, tapi saya sudah somewhere around sini. Monthly income saya sudah beberapa. Yang pasti belum 400 juta gitu, tapi udah ngelewatin ini. Saya udah ngelewatin ini. Ya sekitar sinilah. Persisnya teman-teman tidak akan saya kasih tahu. Tapi saya udah sampai di situ. Dan dulu saya sudah trading saya dari 2013 gitu ya, teman-teman. Saya start dari 2013, saya baru mulai benar-benar bisa menikmatin, nggak ngerjain bisnis lain itu kayak 2019-an, 2018, 2019. Which is itu tahun ke-5, tahun ke-6 gitu ya.
2000 ya tahun ke-6 tahun ke-7 gitu. Tahun ke-6 tahun ke-7. Jadi tahun ke-7 ya berarti sekitar sini. Ya, tapi tentu saja dari awal dulu saya nggak profit langsung 5% dan faktanya profit saya sih lebih dari 5% sebulan. Kalau teman-teman menganggap 5% kegedean ya kita bikin aja 4%. Semua orang kan yang newbie akan bisa. Wah, kalau cuma 4% per bulan, saya juga bisa. Saya sehari 4% aja bisa. Sering dengar orang ngomong gitu. Jadi itu, kalau teman-teman bisa 4% per bulan, teman-teman 10 tahun punya 3M saldo. 3M sebulan 150 juta cukup. Nah, kan teman-teman nggak harus dikomponing terus kan. Maksudnya gini loh, teman-teman hari ini kan punya bisnis dan sudah bisa hidup. Kalau teman-teman ngaku bisa 10% per bulan, ya angkanya akan beda lagi, gede banget ya. Kita sih 10% per bulan itu tidak gampang, sekali lagi teman-teman, ini tidak gampang. Tapi kalau teman-teman ngomongnya 10% per bulan gitu ya, ini yang teman-teman dapatkan gitu ya. Excelnya nggak cukup gitu ya. Kalau bisa 10% per bulan di compounding gitu ya, 60 bulan, udah 6 miliar loh. 5 tahun kemudian teman-teman punya saldo 6 miliar. Mungkin nggak punya saldo 6 miliar, sangat mungkin teman-teman. Saya punya beberapa teman-teman trader, mentor-mentor saya yang saldonya miliaran. Saya lumayan lah. 5 tahun tuh, ini ada pertanyaan, saya akan jawab pertanyaan. Thanks God saya masih muda. Ya, beruntung ya. Saya dulu mulai waktu saya umur 20 tahun, 21 ya. Saya start umur 21, sekarang 29 ya. 29 udah oke. Mas Duen ketemu sistem UFO tahun berapa? Tahun 2017. Saya ketemu UFO tahun 2017. Tapi sebelum UFO saya doing trading good ya teman-teman. Saya punya history trading saya sebelum kenal auto UFO. Waktu saya trading pakai price action sama moving average, which is doing fine gitu ya, profit lah. Nggak segede sekarang tapi oke, tapi doing fine. Karena mostly sistemnya saya dulu pakai moving average sama price action, sama bullish engulfing sama bearish engulfing doang gitu ya. Doing oke gitu ya. Saya malah udah kepala 4, aduh, nggak apa-apa mas. Berarti mas ketika kita ngomongin nominal risknya tiap bulan akan berbeda karena tiap bulan ada tambahan balance dari profit. Betul, persentasenya tetap, tapi deposit nominalnya akan berubah. Nah ini adalah skenario sempurna kalau tiap bulan perfect 5% teman-teman atau perfect 10%. In the end of the day tidak akan perfect 5% atau perfect 10%, kita harus paham itu. Tak ada bulan teman-teman profit gede banget. Karena ada bulan di mana teman-teman loss gitu ya. Salah satu akun saya di bulan April profit 75% gitu. 75% dari belasan ribu langsung jadi kayak beberapa puluh ribu gitu ya. Dari start dari belasan ribu jadi kayak 28.000 gitu ya di bulan April. Nah, bulan Mei loss gitu ya, loss tapi nggak banyak gitu ya. Loss masih oke, tapi masih puluhan ribu sekarang. Dan itu akun yang agresif tadi yang reaction 3% per trade gitu ya. Dan saya compounding banyak akun ya teman-teman, saya compounding banyak akun dan saya enjoy melakukannya karena saya tahu ngapain saya nitipin ke orang lain gitu. Karena saya punya skillnya sendiri. Saya nggak tahu dengan teman-teman apakah teman-teman punya skill seperti itu layak diperjuangkan atau enggak, layak dibayar atau enggak. Buat saya sangat layak karena saya belajar ini udah dari lama gitu ya. Makanya saya rela bayar ratusan juta untuk ikut kelas. Saya nggak tahu dengan teman-teman. Saya bayar OTA itu ratusan juta, literally ratusan juta. Dan ini layak diperjuangkan menurut saya nggak tahu dengan teman-teman gitu ya. 75% sombong amat, bercanda. Bercanda. Iya itu akun yang 75% mas, yang kecil yang risknya cuma 0,3 ya, cuma dapat 1/10-nya. Ya artinya teman-teman kebayang dong angkanya, saya cuma profit cuma kadang 4%, 3%, kadang 5% sebulan. Kalau lagi hebat ya 11% gitu ya. Tapi ya pada akhirnya harusnya Mas Angga masuk YouTube Success Before 30, belum sukses loh teman-teman. Masih panjang perjalanan, masih panjang. Berarti dulu price action berarti dengan auto UFO nggak jauh beda sistemnya Mas? Beda sih, beda. Kalau price action kan harus nunggu close candle, harus nunggu confirm gitu ya, baru entry. Gitu. Baru entry. OTE apa coach? OTE itu nama tempat saya belajar dulu, namanya Online Trading Academy. Saya akan baca lagi. Berarti mas ketika kita compounding, ini sekali lagi nih teman-teman, skenario sempurna ya. Teman-teman pada akhirnya tidak akan sempurna seperti ini, tidak akan selalu 5% sebulan. Gitu. Ada hari di mana teman-teman profit lebih dari 5%, akan ada hari di mana teman-teman profitnya kurang dari 5% gitu ya. Ya, diterima aja. Selama teman-teman setiap tahun bertumbuh akunnya, ya teman-teman akan tetap nyampe ke titik yang teman-teman inginkan.
Dan ya tadi, ya teman-teman tinggal pengen cepat kaya atau pengen kaya dan stabil gitu, itu pilihan sih. Kecil itu 10 juta masih ya lah, karena kelas ini aja 6 juta, makanya harusnya kecil 10 juta. Mas Angga besar pakai broker luar ya Mas? Saya masih pakai hot forex di beberapa akun saya. Dan saya tahu persis kok, saya tahu ada beberapa orang yang di hot forex yang balance-nya 300 miliar gitu. Jadi ini juga masih cupu gitu ya. Ada beberapa yang balance-nya 300 miliar. Masih banyak yang lebih gede dari saya. Saya masih termasuk cupu lah. Kalau $1.000 berarti sekitar 16 juta ya Mas. Ya diganti aja. Kalau mau 16 juta ya diganti aja, di sini startingnya 16 juta. Enter angkanya berubah semua. Kalau 16 juta ya 10 tahun angkanya beda bumi dan langit. Jadi 12 miliar. Ya enggak bumi dan langit. Ya tinggal diganti aja. Teman-teman tinggal diganti aja nanti. Ini ada Mas Vicky ngasih buat ngitung compounding. Ada cara cepat buat hack 10 bulan jadi 10 tahun jadi 1 bulan ilmu langit. Ya, itu yang terjadi sama saya gitu. Saya dulu ngumpulin compounding pelan-pelan terus tiba-tiba ada satu orang injek dana. Langsung lompat tuh dari kayak profit puluhan juta terus tiba-tiba boom jadi ratusan juta gitu, sebulan. Karena diinjek dana sama orang gitu ya. Dari tradingin ya ratusan juta terus tiba-tiba jadi miliaran gitu. Itu karena diinjek. Nah, itu teman-teman, itu proposal saya buat teman-teman. Saya nggak tahu ini menarik atau enggak buat teman-teman, silahkan aja. Jurnal itu baiknya berupa data di komputer atau di print, tergantung teman-teman tipenya gitu. Saya dulu punya mentor yang selalu di print, dia lebih suka pakai tumpukan kertas, which is di corporate dia diajarin di print. Saya nggak suka gitu ya. Saya pakai PowerPoint biasanya. Beberapa teman-teman alumni pakai Excel gitu. Nanti kita akan ajarin cara buat jurnal di belakang pakai Excel. Saya nggak aliran Excel gitu ya. Mentalnya habis diinjek dana nggak berubah karena sudah terbiasa ya. Karena buat saya tetap persen risk gitu ya. Kenapa hot forex selalu diblok coach ya? Karena diblok sama Bapepti sama broker lokal kan. Simple lah persaingan bisnis. Yang diperlukan skill plus tukang injek dana. Tukang injek dana tuh banyak di luaran teman-teman, yang punya skill yang dikit. Tukang injek dana sih banyak. Hari ini pun saya tiap hari nolak investor. Kalau saya mau, Mas tolong tradingin. Banyak ya. Teman-teman bisa buka pump segala macam. Oh ya, Mas yang gratis itu auto climate atau auto UFO. Yang gratis itu auto climate, auto UFO itu $34 per bulan. Nah, $34 per bulan teman-teman tinggal ngitung aja. Worth it nggak dengan angka ini ya. Jadi anggap aja hari ini adalah hadiah ulang tahun buat teman-teman semua ya. Saya kemarin nggak buka ini, nanti teman-teman batch 1 saya kasih replaynya biar teman-teman juga nonton video ini gitu ya. Oke teman-teman, thank you waktunya, thank you malam ini. Sekali lagi thank you sudah nonton, walaupun kita harusnya bahas auto UFO jadi panjang ke sini ya nggak apa-apa ya, lompat-lompat dikit, yang penting kita selesaikan tugas saya harus selesaikan tugas saya, menyelesaikan ini semua. Besok kita akan bahas trading style dari tiap trading, dari intraday dan seterusnya kita akan bahas. Thank you teman-teman semua, selamat bermalam minggu. Selamat bermalam minggu, ini saya save aja. Saya kasih nama compounding gitu kan. Nanti saya save ke predictive. Save gitu ya. Thank you teman-teman. Sekali lagi kalau teman-teman merasa hari ini dapat sesuatu yang bermanfaat, teman-teman dapat sesuatu pencerahan yang selama ini mungkin nggak kepikiran ternyata bisa gitu ya, teman-teman please let me know. Tag me di Instagram gitu ya, biar kita pengen sih memperbaiki. Ya, maksudnya gini, dengan hadirnya kita di muka bumi ini kita pengen dunia sedikit lebih baik karena kita dilahirkan di muka bumi gitu ya. Pada akhirnya kalau teman-teman sudah profit, sudah sukses tradingnya, jangan mati dulu ya. Kita bareng-bareng apa yang kita bisa lakukan buat dunia gitu ya. Thank you, saya Don Anggara pamit dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.